Pemirsa, mau gula darah Anda stabil saat memasuki lanjut usia? Coba cara ini. 1. Perhatikan pola makan dan jadwal. Pertama, kita harus memilih karbohidrat kompleks seperti nasi merah, gandum, oat, kemudian singkong, kentang yang memiliki indeks glikemik rendah sehingga tidak cepat menaikkan gula darah. Kemudian perbanyak serat, perbanyak protein, cukup cairan minimal 1,5 sampai 2 liter per hari sehingga gula darah Anda akan terkontrol dengan baik. Kemudian yang kedua, lakukan aktivitas fisik ringan seperti berolahraga, jalan kaki, senam atau yoga, dan kalau bisa dilakukan 150 menit dalam seminggu, misalnya minimal 30 menit 5 kali dalam seminggu. Yang ketiga, lakukan pemantauan dan pengobatan. Rutin melakukan pemeriksaan gula darah dengan glukosmeter, konsultasikan gula darah Anda dengan dokter secara rutin untuk evaluasi obat ataupun insulin. Jangan lupa untuk stop merokok dan hindari alkohol untuk menghindari peningkatan gula darah di dalam tubuh. Pemirsa, ada yang bilang bahwa lansia itu rentan mengalami berbagai jenis penyakit ya karena proses aging, proses degeneratif, ya katanya umur gitu ya. Tapi apakah ini menjadi excuse bahwa oke, semua lansia pasti bakalan sakit? Nah, salah satu kondisi yang mungkin erat kaitannya dengan lansia dan selalu dikaitkan dengan lansia itu penyakitnya kayaknya udah stereotip di masyarakat kita. Meskipun kita nggak boleh stereotip ya, karena nggak semuanya lansia bisa jadi memiliki atau mengalami penyakit yang satu ini, yaitu sindroma metabolik, yaitu adalah diabetes. Nah, apakah memang semua lansia pasti akan mengalami diabetes? Tunggu dulu, belum tentu semua lansia pasti mengalami diabetes. Tapi pertanyaannya, kalau ada lansia yang sudah mengalami diabetes, terus gimana dong? Apakah berserah pada keadaan? Atau sebenarnya kayak bisa sih sebenarnya dipreventif dari muda gitu ya? Atau kalau sekarang sudah kena diabetes harus ngapain? Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas ya. Gimana sih cara menangani atau perawatan bagi orang tua atau lansia yang sudah mengalami diabetes. Dan lebih pentingnya nanti juga kita akan bahas gimana preventifnya ketika kita masih muda supaya nggak mengalami diabetes di usia lansia nanti ya. Tapi sebelum bahas itu, kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar diabetes. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di Studio Bincang Sehati, ada Dr. I Gusti Ayu Ira Mahariani Budiarta, SPPD Finasim Aifoka, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro. Selamat pagi Dokter Ira, apa kabar Dok? Selamat pagi Mas Raden, kabar baik. Sehat ya Dok ya? Sehat. Oke Dok, hari ini kita akan membahas satu penyakit yang kalau nanti kita dikasih umur panjang, kita akan melewati usia-usia itu, tapi jangan sampai kita mengalami penyakit yang itu gitu ya. Tapi kan pertanyaannya kalau lansia sekarang tuh banyak, nggak tahu ya, karena bonus demografi yang luar biasa besar juga dan prevalensi yang mungkin lumayan tinggi juga gara-gara mungkin masa mudanya nggak bisa jaga kesehatan, akhirnya banyak lansia mengalami diabetes. Nah, nanti kita akan bahas gimana caranya supaya nanti kita tua tapi terbebas dari diabetes. Nanti kita bahas diabetesnya dulu ya Dok ya, mitos faktanya. Yang pertama nih Dok, makanan diet yang sehat boleh dikonsumsi sesuka hati. Nah, sekarang kan, Dok, junk food nggak boleh. Bolehnya makanan atau pola diet yang sehat, pola makan yang sehat. Berarti kalau pola makan yang sehat, boleh dong Dok, sebanyak-banyaknya kan sehat. Nggak bakal mengganggu pencernaan kita, tubuh kita, dan mungkin indeks glikemiknya juga nggak terlalu tinggi. Atau gimana? Boleh nggak sih sesuka hati makanan diet yang quote-unquote sehat itu Dok? Oke, terima kasih. Selamat pagi pemirsa. Jadi kalau kita membahas ini mitos atau fakta, sebenarnya itu mitos juga ya. Mitos, jadi nggak boleh ya? Jadi apapun sebenarnya itu berdasarkan porsi. Jadi mau makanan sehat, mau makanan yang tidak sehat pun sekalipun itu yang penting itu adalah porsi. Jadi kalau makanan diet, istilahnya mungkin kita tahu di luar banyak diet food, jadi kayak ada snack bar atau misalnya cookies diet seperti itu, ataupun misalnya kita makan ternyata lebih banyak buah untuk diet misalnya. Nah itu kalau porsinya berlebihan, tetap saja ini kan makanan mengandung kalori. Jadi kalorinya yang harus kita batasi seperti itu. Jadi apapun yang berlebihan itu akan tidak bagus untuk tubuh kita. Ya. Even itu adalah makanan yang sehat? Iya, even itu pun adalah suatu makanan diet gitu. Protein terlalu tinggi juga
kalau sangat-sangat berlebihan, nah itu juga kan tidak bagus untuk tubuh kita. Jadi semua itu harus disesuaikan dengan porsi yang diperlukan oleh badan kita seperti itu. Dok, kalau misalkan ada makanan-makanan let's say kayak junk food dan lain sebagainya yang memang jelas-jelas apa ya kayak makanan yang tidak sehat lah gitu ya. Kalau dikonsumsi jangka panjang kan apalagi sekarang kita lihat banyak anak-anak tuh yang menigai moe pisan gitu ya bahasa Jermannya itu gara-gara katanya makan banyak terutama junk food. Dan kalau ini pola dietnya tidak dibenahi, ini akan terbawa sampai gede dan akhirnya salah satunya yang paling kelihatan adalah obesitas, at least overweight gitu ya dan akhirnya berujung pada obesitas. Nah, kalau case-nya adalah makanan sehat atau diet sehat ini, pola makan yang sehat ini, kalau akhirnya kebanyakan juga kayak ya nggak apa-apa lah dok konsumsi sekali namanya juga sehat gitu ya. Makanannya sehat pun ketika dikonsumsi overconsumption bisa menimbulkan obesitas juga nggak? Mungkin kalau sampai ke obesitas tidak secepat kalau kita konsumsi makanan yang karbohidrat simpleks, karbohidrat sederhana, banyak lemak jenuh seperti itu ya. Jadi penumpukan lemak di visceralnya tidak akan lebih cepat. Namun kelebihan kalori itu juga akan menumpuk di bagian yang otot misalnya seperti perut juga akan menumpuk seperti itu kalau kita kelebihan kalori dari makanan sehat itu sendiri gitu. Jadi semua itu balik ke porsi yang kita makan sebenarnya ya. Jadi kebutuhan kalori harian kita dievaluasi berapa. Kalau misalnya berlebihan itu tetap akan menjadi suatu penumpukan di bagian yang lain seperti itu. Jadi enggak gede-gede banget tapi obesitas sentral maksudnya di tapi tetap terjadi. Buncit ya dok ya gitu ya. Jadi jangan berlebihan, intinya jangan berlebihan ya dok ya. Semua itu ada porsinya masing-masing yang sedang-sedang saja ya. Oke, kita lanjut yang kedua dok. Jangan konsumsi nasi panas atau hangat, yang dingin lebih aman. Ini juga sempat viral nih beberapa waktu yang lalu dok. Bahkan banyak influencer itu nyimpen di kulkas, terutama di kayak mungkin di nggak tahu di freezer atau chiller gitu ya. Terus kemudian ketika mau makan di recook lagi gitu kan, di recook dipanasin lagi katanya setelah didinginin itu indeks glikemiknya katanya rendah nih kadar gulanya itu rendah. Betul nggak sih kalau jangan nasi panas atau nasi hangat didinginin aja gimana dok? Oke. Kalau kita lagi makan di luar kan nggak mungkin nasinya suruh simpan dulu ya atau dikasih es ya. Baru besok ya nggak ada gitu. Jadi sebenarnya itu bisa fakta bisa mitos juga gitu. Jadi kalau faktanya itu adalah kalau nasi yang dingin itu akan mengalami suatu regradasi dari pati itu sendiri ya. Jadi dia akan mengalami suatu perubahan bentuk. Jadi terjadi resistensi pati istilahnya ya. Resistensi pati ini akan lebih susah dicerna oleh pencernaan kita istilahnya. Nah, kalau dia susah dicerna artinya peningkatan gula darahnya kan akan semakin lambat ya. Jadi kadar darah di dalam pencernaan itu yang akan diserap ke dalam darah itu lambat istilahnya gitu. Penyerapan gulanya menjadi lambat. Dengan lambatnya penyerapan gula ya indeks glikemiknya otomatis lebih rendah dibandingkan kalau kita makan nasi panas-panas. Karena kan gampang diserapnya tuh, gulanya cepat masuk ke dalam darah, gula darahnya jadi cepat naik istilahnya gitu. Jadi hanya di situ aja kelebihannya. Tapi kalau jumlahnya dimakan sama, itu karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh kita ya juga sama sebenarnya. Jadi bisa fakta bisa mitos. Kalau mitosnya berapa nasi dingin yang kita makan itu sebenarnya jumlah karbohidratnya akan sama dengan berapa nasi panas yang kita makan. Cuman memang peningkatan kadar gula di dalam darahnya memang akan lebih lambat dibandingkan kalau kita makan nasi panas itu aja. Itu ya. Jadi mungkin anak kepikiran oh nasi dingin aja katanya lebih aman. Nah ini jadi kembali lagi ya jumlah karbohidrat juga yang masuk sama. Yang masuk sama. Gini ibarat kata Anda makan nasi hangat yang katanya nggak baik itu 1 porsi. Terus Anda pikir kayak nasi dingin lebih aman, Anda makannya 2 porsi. Iya benar. Sama mawon. Sama aja jatuhnya ya dok ya. Jadi jangan berlebihan. Dok, saya tuh nggak ngerti ya. Ini jadi kepikiran masalah nasi dingin itu kalau dulu kayak zaman baheula gitu ya orang-orang tua kita mungkin dulu belum ada yang kayak rice cooker dan lain sebagainya untuk pemanas nasi. Jadi kayak semuanya dihidangkan di meja jadi orang makan dalam keadaan nasi dingin gitu ya. Sama sekarang kan sudah fully
ya applied technology lah gitu yang akhirnya kayak mereka pakai rice cooker sehingga selalu anget. Nggak tahu ini hubungan dengan prevalensi dari si diabetes nggak sih, ada pengaruh nggak? Atau kalau karena dulu sebenarnya ada, cuma mungkin karena nggak ada datanya medsos jadi orang nggak ketahuan gitu. Jadi nanti produsen Nggak boleh ya rice ini. cooker jadi nggak laku. Tidak ada konflik of interest, konflik of business nggak ya? Sebenarnya bukan satu faktor yang menyebabkan orang itu menjadi diabetes, istilah gitu. Peningkatan data diabetes juga yang kita ketahui ya dari data 2024 Internal Diabetes Federation gitu ya, internasional. Nah itu memang datanya itu meningkat terus gitu. Bukan karena sinasi panasnya, tapi memang karena urbanisasi, perubahan pola hidup masyarakat kita. Kita tahu sendiri bahwa Sedenter ya? ya sedentary living, kurang bergerak, terus kita sibuk kerja kantoran, jadi datangnya pagi, pulangnya malam tanpa melakukan suatu aktivitas seperti berolahraga, seperti itu. Dan pola makan, kita tahu makanan cepat saji itu kan semakin banyak dan kayaknya orang itu lebih keren kalau makan makanan cepat saji kan, daripada masak sendiri. Ya, daripada masak sendiri, daripada makan real food yang setiap hari kita makan gitu. Apalagi sekarang banyak minuman-minuman berpemanis, boba, teh, macam-macam kopi, gula aren, seperti itu. Dah pola makan itu yang kesininya semakin banyak, itu yang menyebabkan sebenarnya penyakit diabetes itu semakin tinggi prevalensinya seperti itu. Ya, jadi bukan karena nyalahin. nasi panas. Gitu. Itu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga dok. Ya. Yang muda lebih aman dari risiko diabetes dibanding yang tua. Nah kalau untuk yang muda-muda kayak kita ini udah kayak aman gitu. Jadi yang tua-tua aja deh, gimana dong? Oke, itu mitos ya sebenarnya ya. Jadi pasien lansia atau lanjut usia dengan usia di atas 60 tahun ya berdasarkan data WHO. Nah itu memang mempunyai risiko lebih tinggi terjadi diabetes karena memang sudah terjadi penurunan fungsi organ, kemudian memang sudah banyak terpapar oleh ya indeks glikemik yang tinggi, misalnya terjadi resistensi insulin. Nah, namun dari data terbaru sekitar 5-10% itu sudah terjadi di bawah usia 50 tahun. Apalagi yang berusia 20 tahun itu sekarang sudah sekitar 1,5%. Iya, saya bahkan pernah dapat pasien diabetes 17 tahun. Tipe 2 itu? Tipe 2. Oh wow. Iya, karena suka minum teh kemasan. Iya, jadi memang pola hidup itu sangat penting untuk menentukan kapan pasien itu akan terkena diabetes ya. Jadi belum tentu pasien itu nggak ada keluhan mudah lelah, sering kencing, cepat lapar atau cepat haus, itu nggak punya gejala diabetes, belum tentu. Kita akan tahu orang itu terkena diabetes kalau kita melakukan pemeriksaan gula darah, seperti itu. Aduh, serem banget tuh 17 tahun. Iya. Berarti itu pola makan minum hidupnya tuh dari kecil Ya mungkin berantak memang lumayan ya dok ya? banyak konsumsi karbohidrat sederhana seperti itu, gula atau berpemanis. Jadi tidak hanya penyakitnya orang tua ya diabetes ya, yang muda-muda, bahkan tadi dokter Ira juga menemukan pasien 17 tahun dia sudah mengalami diabetes. Ya, oke, kita lanjut ya keempat ya dok ya. Nah ini baru disebut nih, selama nggak ada gejala artinya gula darah masih aman. Nah orang tuh selalu identiknya mengukur sesuatu tuh dengan gejala klinis yang dirasakan. Once mereka nggak ada gejala klinis, I'm fine gitu. Kayak gula darah berarti aman gitu, atau gimana dok? Itu mitos banget ya. Jadi kalau belum pingsan, belum ada gejala kan gitu artinya. Masalahnya kan begitu, banyak orang datang ke dokter kalau sudah kolaps gitu. Iya, itu nggak benar karena sekarang itu orang dengan diabetes kebanyakan tanpa gejala. Jadi ketahuannya karena medical check up gitu. Ya, jadi saya nggak ada penurunan berat badan dok, saya nggak ada kayak cepet capek, masih olahraga biasa kok gula darah saya tinggi gitu. Ya jadi mereka walaupun aktif berolahraga misalnya, tapi pola makan tidak dijaga dan sekarang yang cepat menjadi diabetes itu adalah proses stres yang berkepanjangan dan tidur yang kurang. Stres dok? Iya, jadi. Kenapa gitu maksudnya? Jadi kalau stres itu kan kita meningkatkan hormon kortisol, adrenalin. Nah itu akan meningkatkan pemecahan gula di hati kita. Terjadi proses gluconeogenesis istilahnya. Jadi tubuh itu merasa stresornya tinggi, dia capek, dia butuh gula banyak kan istilahnya. Nah karena butuh gula banyak, dia akan memecah gula dari hati. Jadi gula itu akan semakin tinggi di dalam darah dan insulinnya akan semakin lelah untuk bekerja, istilahnya begitu. Lama-lama karena dia lelah, akhirnya terjadi resistensi insulin.
Nah, itu karena stres. Kalau karena tidur, misalnya tidurnya kurang dari 4 jam setiap hari, Baik. itu kan ada hormon melatonin, growth hormone, itu jadi orang itu akan merasa cepat lapar dan tidak pernah kenyang istilahnya. Jadi malam-malam suka ngemil, martabak, misalnya yang jualan malam kan martabak atau nggak Enak buat sekali. Indomie, buat mie instan gitu ya. Nah itu juga lama-lama gula di dalam darahnya juga tinggi, terjadi resistensi insulin. Kalau itu dilakukan terus-menerus memang tidak terjadi dalam 1 tahun ya, tapi berulang ya dalam 10 tahun atau 5 tahun mungkin kalau dicek gula darahnya udah tinggi biasa. Aduh, gitu ya. Jadi buat Anda yang sekarang masih suka mengonsumsi makanan, nggak harus selalu yang manis ya dok ya. Bahkan yang asin pun tetap ada kandungan karbo atau turunan glukosanya juga harus berhati-hati. Mungkin setahun 2 tahun ini Anda nggak ngerasain apa-apa, tapi bisa jadi 5-10 tahun ke depan Anda merasakan dampak buruknya. Bukannya doain ya dok ya, ini kan sebagai tindakan preventif supaya Anda tidak melakukan habit-habit yang tidak baik dan tidak sehat itu. Setuju ya? Oke, kita lanjut yang terakhir dok. Orang dengan diabetes katanya nggak boleh alami luka fisik. Ini sering banget ada istilahnya di masyarakat kita itu diabetes basah ya gitu ya. Sehingga ketika orang luka tuh kayak, aduh, itu bakal membusuk. Nanti ujung-ujungnya bakal diamputasi gitu ya. Jadi nggak boleh luka sama sekali. Nah boleh, gimana tuh dok? Itu mitos ya. Kalau kayak gitu orang diabetes nggak boleh operasi dong. Iya. Operasi kan luka. Betul. Nah, Itu gimana? mitos banget. Jadi sebenarnya yang tidak boleh itu adalah luka yang tidak bisa disembuhkan. Artinya kalau pada pasien diabetes itu akan terjadi gangguan fungsi organ, kemudian yang biasanya terjadi itu pada saraf tepi, pada pembuluh darah kecil itu terjadi neuropati istilahnya ya. Jadi kalau pasien diabetes gula darahnya tinggi itu sering mengeluh kebas dok, kesemutan, tangan, kaki kalau malam apalagi. Nah itu sebenarnya gejala dari neuropati perifer gitu, saraf tepi ya terganggu. Nah karena sudah ada rasa kebas, rasa kesemutan, lama-kelamaan dia benar-benar nggak terasa gitu. Jadi kalau ada luka, misalnya suka jalan pagi nggak pakai sendal, akhirnya kakinya kepanasan atau ketusuk, ya panas kan melepuh juga kan. Nah itu kan akan menimbulkan suatu lesi di kulit. Kulit itu tempat masuknya kuman, pertahanan pertama di tubuh kita. Jadi kalau sudah ada luka, kemudian masuk kuman, nah kuman itu bersarang di situ, apalagi pembuluh darahnya sudah tidak bagus ya. Jadi efek samping dari diabetes itu sendiri, pembuluh darahnya itu kerjanya juga sudah tidak bagus, akan mengakibatkan aliran darah ke sana kurang, oksigen kurang, jadi udah ada infeksi juga bakteri di situ, akhirnya membusuk. Nah itulah yang menyebabkan pasien diabetes itu lukanya harus cepat dikontrol, diobati seperti itu supaya tidak terjadi perburukan secara cepat yang mengakibatkan amputasi. Ya, jadi belum tentu kalau cuma luka lecet kan kalau cepat bisa diobatin ya sembuh gitu. Sama yang penting adalah gula darahnya terkontrol dengan baik, itu baik. intinya juga ya. Oke, thank you dok sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin lansia sehat tanpa diabetes ya dok ya di segmen selanjutnya. Oke, pemirsa kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Sehat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini gimana sih caranya supaya lansia ini tetap sehat tanpa ada riwayat diabetes. Karena sekarang itu kayak identik banget ya, lansia itu pasti diabetes dan diabetes itu penyakitnya lansia gitu ya. Nah kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh ya tanya-tanya di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. I Gusti Ayu Irama Haryani Budiarta, SPPD Finasim Aifoka, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro. Oke dok, sebelum kita ngomongin diabetes, itu kan selama ini tuh sering kita dengar tuh istilah gula darah. Ya. Emang di darah kita ada gula ya dok? Itu kan pertanyaan awam ya dok ya. Misalnya selama ini kan kita mengenal belajar IPA itu darah, mengalirkan ya kayak oksigen, nutrisi dan lain sebagainya lah ke seluruh tubuh kita. Ini ada namanya gula darah. Ya. Apakah gara-gara kebanyakan makan gula sehingga di darah kita ada gula? Nah gula darah ini secara terminologi, definisi medisnya seperti apa sih dok?
Oke, jadi kalau secara definisi sebenarnya gula darah itu adalah kadar glukosa ya. Jadi nama istilahnya itu glukosa di dalam darah yang digunakan untuk sebagai sumber energi utama di tubuh kita. Gitu. Jadi sebenarnya dibutuhkan. Iya, gula itu dibutuhkan oleh tubuh kita untuk apa? Untuk berpikir di otak dan menggerakkan otot kita seperti itu. Ya, jadi itu makanan utamanya otak sebenarnya gula. Namun kalau berlebihan itu tidak bagus ya, seperti itu. Oke, berarti memang ada hubungan gitu ya antara si kerja otak ya gini, kita bisa hidup karena ada otak bekerja. Ya, nah, bekerjanya disupport sama gula. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi harus ditekankan bahwa gula darah itu penting, dibutuhkan untuk tubuh kita. Masalahnya tidak boleh berlebihan. Nah, sebenarnya gula darah ini terproduksi secara otomatis atau dari apa yang jadi oral intake-nya kita. Kan selama ini kayak orang bilang, oh gula darah diabetes itu orang rebahan, nggak olahraga, itu juga katanya bisa diabetes. Tapi kan itu nggak ngonsumsi apa-apa dok. Maksudnya kayak gula darah berarti dari makanan yang kita konsumsi atau gimana? Jadi gula darah itu asalnya banyak ya sebenarnya ya. Yang paling utama ya pasti dari makanan ya. Dari makanan itu caranya menjadi gula darah, terutama makanan yang mengandung karbohidrat ya. Jadi karbohidrat itu adalah sumber utama dari gula darah, di mana kalau kita makan karbohidrat itu kan di pencernaan, dia masuk ke pencernaan, di pencernaan itu akan dipecah kemudian diserap oleh usus. Dan masuk gulanya itu ke dalam darah gitu ya. Dari darah dia akan mengaktifkan hormon insulin namanya. Karena gula darahnya naik, hormon insulinnya akan mengontrol si gula darah ini. Kemudian dia diantarkan ke dalam sel untuk membentuk energi atau yang namanya ATP seperti itu. Nah, kelebihannya akan disimpan di dalam hati dan otot. Nah, dalam bentuk glikogen namanya. Nah, makanya kalau orang yang nggak makan atau puasa itu kan tetap ada energi. Oh iya benar. Karena kita menyimpan cadangan glukosa di dalam hati kita gitu. Jadi kalau kita lagi puasa, orang itu bisa nggak makan sebulan ya mungkin ya, seminggu atau nggak. Ya masih seminggu dia nggak makan, dia nggak akan mati. Tapi tetap minum istilahnya ya. Jadi kalau dia nggak makan dapat gula dari mana kan gitu. Betul. Ya dari pemecahan cadangan glukosa di otot dan di hati gitu, namanya glikogenolisis ya. Nah setelah cadangannya itu dipecah kan itu bisa habis juga, namanya juga cadangan ya. Cadangan minyak aja habis kan, apalagi cadangan gula gitu ya. Nah cadangan itu habis maka akan terjadi proses pembentukan gula di luar di tempat lain, artinya pembentukan gula yang baru dibentuk lagi di hati, namanya gluconeogenesis. Yang digunakan apa? Bukan karbohidrat kan, tapi dari protein asam amino misalnya, dari lemak gitu. Jadi orang diet keto itu kan pemecahan lemak karena dia nggak makan gula istilahnya ya. Ada proses glikogenolisis, kemudian ada juga dari pemecahan asam laktat dari otot juga seperti itu ya. Jadi tubuh kita sangat pintar, dia bisa menciptakan gula sendiri juga. Oh gitu ya. Jadi tidak melulu dari makanan ya dok ya? Benar. Kan orang selalu ngeklaimnya bahwasanya oh ini apa penyebab utamanya itu dari makanan gitu ya. Padahal bisa jadi berbeda gitu ya. Tidak hanya dari makanannya aja gitu ya. Nah sekarang kita ngomongin sebenarnya gula darah ini ketika masuk ke dalam tubuh kita, efek langsung ketika mulai tinggi itu apa sih dok? Jadi kalau misalnya gula darah itu masuk ke dalam tubuh kita, efeknya itu pasti karena dia energinya tinggi, ya di otaknya akan on istilahnya gitu ya. Jadi kalau misalnya begitu masuk gula ya otomatis badan kita akan penuh dengan energi ya, jadi makin aktif istilahnya gitu. Namun kalau kebanyakan kita jadi gampang ngantuk juga bisa. Kalau kebanyakan gula istilahnya. Jadi pada pasien-pasien dengan resistensi insulin misalnya, itu kalau misalnya habis makan orang kan harusnya seger karena otaknya diisi gula kan. Betul. Tapi kalau dia kebanyakan gula
ya jadinya ngantuk gitu karena udah kebanyakan gula di badannya. Makanya orang kalau udah ada resistensi insulin atau diabetes itu gejalanya mudah lelah dan gampang mengantuk misalnya sehabis makan seperti itu. Dok, kan ini kan jadi bahan bercandaannya kita ya. Maksudnya orang Indonesia tuh banyak habis makan pasti ngantuk nih gitu. Iya kan? Banyak orang ngerasa begitu. Iya. Berarti apakah indikasi ketika orang makan terus dia ngerasa ngantuk ini kan alibinya selama ini excuse-nya adalah abis makan ngantuk karena ada proses pencernaan lagi bekerja jadi kayak kerasa agak capek sehingga ngefeknya itu ke badan kita capek agak ngantuk. Padahal di sisi lain bukan di sisi lain itu salah dan akhirnya yang benar adalah karena gula darahnya ketinggian. Ya bisa jadi ya. Jadi kita harus evaluasi apa yang kita makan. Kebanyakan gula nggak, kebanyakan karbohidrat nggak pas saat kita makan seperti itu ya. Karena normalnya orang kalau makan gula, insulinnya bekerja itu orangnya biasa-biasa aja dan jadi aktif istilahnya seperti itu, tidak jadi cepat mengantuk. Namun kalau bawaannya ngantuk setiap habis makan itu boleh dievaluasi, mungkin makannya kebanyakan karbohidrat, apakah seperti itu atau memang sudah terjadi resistensi insulin di dalam tubuh. Oke. Jadi harus dievaluasi nih gitu ya. Kalau semisal makannya setiap makan terus ngantuk itu bukan excuse bahwa lagi pencernaan bekerja ya. Padahal ada sesuatu mungkin gulanya kebanyakan seperti itu. Tapi sebenarnya ngomong gula kebanyakan berarti kan ada standarnya, Dok. Ya. Standarnya itu berapa kok bisa dibilang kebanyakan gitu? Oke. Kalau kadar gula darah, kebutuhan gula harian kita ya berdasarkan American Diabetic Association itu yang normal itu adalah 50 gram sehari ya. Jadi kebutuhan kalau kita ngerasa udah minum kopi gula aren gulanya udah 75 gram, nah itu mungkin Lebih ya? bisa dievaluasi dari makanan yang lain ya. Kalau bisa kita nggak makan lagi yang lain gitu, karena dari si kopinya aja gulanya udah kebanyakan. Nah kalau itu terus-menerus kita masuk ke dalam tubuh kita, otomatis gulanya kan menumpuk di badan kita. Kalau kadar gula darah seseorang yang sehat ya, itu gula darah puasa adalah di bawah 100, 99 mg per desiliter ya. Namun pada gula darah 2 jam setelah makan ini tetap harus dievaluasi. Jadi kalau untuk mengetahui orang itu diabetes atau tidak, selain mengevaluasi gula darah puasa, kita harus mengevaluasi gula darah 2 jam setelah makan. Karena normalnya setelah makan 2 jam itu pankreas akan mengeluarkan insulin untuk menurunkan gula darah gitu. Kalau insulinnya bekerja dengan bagus, maka gula darahnya akan terkontrol. Targetnya adalah di bawah 140 mg per desiliter pada orang dewasa sehat ya. Dengan kadar HbA1c itu di bawah 5,7%. Sedangkan pada orang dengan diabetes itu kadarnya tentu berbeda ya. Pada orang diabetes sampai lansia yang sehat istilahnya, yang tanpa penyakit gitu, itu targetnya bisa di bawah 130 istilahnya. Kalau gula darah puasa. Dan gula darah 2 jam setelah makannya targetnya adalah di bawah 180 ya, itu pada pasien diabetes. Nah, kalau HbA1c itu pada orang dengan diabetes dikatakan apabila HbA1c di atas 6,5%. Gitu. Jadi kalau orang dengan HbA1c-nya di atas 5,7 sampai 6,5 itu artinya prediabetes. Ya, jadi mungkin gula darah puasanya naik sedikit 104. Nah, itu kan naik sedikit ya dibandingkan normal, tapi gula darah 2 jam setelah makannya ternyata normal. Saya nggak diabetes, mungkin kemarin saya kebanyakan makan gula. Sarannya sih sebenarnya evaluasi HbA1c ya untuk tahu ini udah masuk prediabetes atau enggak gitu ya. Jadi kalau orang diabetes itu adalah HbA1c-nya di atas 6,5%. 6,5 ya, itu lebih valid dibandingkan gula darah puasa karena orang mungkin mau MCU aja membenahinya. Agak tricky ya gitu ya, tapi tetap harus di HbA1c ya. Oke, dan nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi kita bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini lansia sehat tanpa diabetes. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021 290 32644 atau di Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. I Gusti Ayu Ira Mahariani Budi Arta, SPPD Finasim Aifoka, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro. Oke, Dok, kita lanjut lagi.
Tadi kan ada standarnya ya dok ya, gula darah puasa 2 jam setelah makan gitu dan lain sebagainya. Nah kalau kita ngomongin lansia gitu, ini kan mungkin masuk range kategori usia yang apa ya, agak kalau ibarat kata tuh pakai tuh fragile gitu. Karena apa? Karena ya proses aging degeneratif sehingga orang kepikiran kayak ya namanya lansia pasti semuanya organnya berkurang, menurun fungsi dan lain sebagainya. Jadi wajar mereka ada penyakit, salah satunya mungkin diabetes, meskipun ini bukan suatu pengecualian bahwa lansia boleh sakit gitu. Ya. Tapi ketika kami lansia, dok kayaknya lansia itu treatment di tubuhnya itu agak beda gitu ya. Perlakuan entah glukosa di tubuhnya itu beda. Ibarat kata orang muda makan segini aman, orang tua makan lebih sedikit justru nggak aman gitu. Nah kalau lansia ada nggak mungkin excuse-nya dari standar gula darah tadi, oh mungkin agak lebih naik dikit, atau semua sama rata entah anak muda, remaja, dewasa produktif, lansia itu standarnya memang gitu? Oke, jadi ya namanya juga lansia. Lansia itu usia di atas 60 tahun ya. Jadi lansia itu adalah usia di atas 60 tahun. Lansia old itu di atas 70 tahun, yang elderly banget itu di atas 90 tahun istilahnya gitu. Nah, pada lansia itu memang penurunan fungsinya tubuhnya sendiri juga sudah menurun istilahnya gitu. Sebenarnya sih kalau lansianya sehat ya targetnya sama dengan orang dewasa sehat. Namun apabila lansia itu memang sudah dengan diabetes, targetnya tentu akan lebih tinggi dibandingkan orang dewasa biasa. Karena apa? Karena pada lansia itu akan terjadi resiko jatuh yang paling sering karena hipoglikemia gitu ya. Jadi kalau lansia itu jatuh itu resikonya ya patah dan itu akan berakibat buruk pada kualitas hidup si lansia itu sendiri, seperti itu. Jadi yang kita cegah justru adalah efek samping dari hipoglikeminya ya. Jadi makanya gulanya tidak boleh terlalu rendah pada lansia, seperti itu ya. Targetnya berapa? Ya seperti yang saya katakan tadi, kalau lansia sehat, kalau bisa gula darah puasanya di bawah 130 tetap ya, dan gula darah 2 jam setelah makannya di bawah 180. Tapi kalau lansia dengan komorbid yang banyak, frailty istilahnya, fragile itu frailty kalau di istilah medisnya ya. Jadi ringkih gitu, memang penyakit penyertanya banyak. Nah, itu justru targetnya lebih tinggi lagi. Kalau bisa gula darah puasanya ya cukup di bawah 150 misalnya, dan gula darah 2 jam setelah makannya di bawah 200. Supaya kita mencegah resiko hipoglikemi, supaya lansia itu tidak jatuh dan tidak mengalami penurunan kualitas hidup. Oh, dok, itu menarik ya. Jadi kenapa malah yang ditakutkan hipoglikemik ya? Kenapa jadi malah nurun ya? Iya, justru resiko dari diabetes itu kan ada resiko yang akut, resiko yang cepat itu adalah hipo dan hiperglikemi. Hipo itu paling sering karena obat diabetes. Oh, nurun gula darah malah kebablasan. Iya, biasanya seperti itu. Jadi pada lansia, obat-obat diabetes itu harus betul-betul diperhatikan efek sampingnya. Kalau memang berisiko tinggi menyebabkan hipoglikemia pada lansia itu, maka harus dalam pengawasan, misalnya ada keluarga yang mengawasi. Jadi risiko hipoglikemia bisa kita cegah. Hipoglikemia itu seperti apa? Jadi hipoglikemia itu pasiennya mengeluh badannya lemas awalnya, kemudian berkeringat dingin sampai penurunan kesadaran, sampai pingsan. Nah kalau ini terjadi terlalu lama akan mencegah kerusakan di otak. Jadi kalau orang sudah kekurangan gula, otaknya nggak ada makanan kan. Betul. Nah otaknya juga bisa shutdown gitu. Jadi walaupun gulanya bisa kita kembalikan istilahnya dengan pemberian infus glukosa secara cepat, namun otaknya sudah keburu rusak. Artinya di gulanya udah stabil tapi pasiennya mungkin bisa tetap koma seperti itu. Jadi justru risiko hipoglikemia itu akan lebih berbahaya pada lansia. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang juga ya dok, kayak standar-standar aja. Tadi ada ya lansia yang standar, lansia dengan komorbid dan lain sebagainya, itu sudah ada standar-standarnya ya, angka-angkanya itu harus diperhatikan gitu ya. Tapi kalau misal gini, oke, ketika gula darah di titik itu dan orang ini ketika disebut, itu kan tadi kita dari standar gula darahnya dok, tapi ada istilah juga penyakit diabetesnya. Nah diabetes itu sendiri otomatis ketika gula darah exceed melebihi dari standar itu otomatis disebut diabetes, atau bisa dikatakan diabetes ketika muncul apa atau sesuatu kondisi di lansia dengan gula darah segitu gitu? Kalau
definisi diabetes mellitus tipe 2 ya, itu sendiri berdasarkan Perkeni ataupun berdasarkan American Diabetic Association itu adalah kadar gula darah puasa di atas 126. Gula darah 2 jam setelah makan di atas 200 dan HbA1c-nya harus di atas 6,5%. Itu pasien sudah bisa didiagnosis dengan diabetes pada lansia maupun pada orang dewasa. Jadi standar untuk diabetesnya sama, namun standar kontrol gula darahnya yang berbeda. Gimana Gitu. kalau standar kontrol gula Itu darah? yang tadi saya sampaikan bahwa kalau pada lansia tidak boleh terlalu rendah karena resiko hipoglikemianya tinggi. Seperti Nah, itu. itu yang sering kebablasan ya. Orang tinggi nih, minum obat diabetes. Karena saking takut tinggi gitu ya, naik-naik terus, akhirnya malah merosot. Iya, Itu benar. juga bahaya ya, karena bisa sampai kehilangan kesadaran. Oke, dan nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar lansia sehat tanpa diabetes. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 021-290-32644 atau DM Instagram kami di @bincangsati.itv. Kita masih bersama dengan Dr. I Gusti Ayu Irama Haryani Budiarta, SPPD Finasim Avoka, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro. Oke dok, pada lansia ini kan badannya ya nggak bisa dipukul rata sih sebenarnya, agak ringkih gitu ya. Ketika gula darah itu naik, kalau pada gini, kalau saya baca-baca kan gejala klinis pada diabetes tuh kadang orang nggak sama sekali. Tapi kalau lansia karena penurunan fungsi tubuh, dia ada khasnya nggak? Oke, kalau pada lansia, kalau belum diabetes yang berkepanjangan, sebenarnya tetap sama, nggak ada gejala. Kita akan tahu kalau kita melakukan pemeriksaan gula darah. Ya, jadi screening itu sangat penting untuk mengevaluasi. Makanya kalau bisa kita medical check up tiap tahun, istilahnya seperti itu. Apalagi kalau sudah di atas usia 30 tahun ya, itu kalau bisa dilakukan. Namun kalau pada lansia mungkin yang kadang tidak pernah evaluasi terus datang dengan keluhan, saya gampang kebas, kesemutan dok, jari-jari tangan saya, kaki saya. Nah itu mungkin suatu gejala neuropati perifer yang saya katakan tadi ya. Jadi penurunan fungsi atau saraf tepi seperti itu dan aliran darah ke pembuluh darah yang kecil di jari-jari tangan, kaki. Itu efek samping dari komplikasi dari jangka panjang diabetes itu sendiri. Atau misalnya lansia datang dengan gangguan penglihatannya kabur. Jadi bukan katarak misalnya ya, tapi penglihatannya kabur. Tidak kita evaluasi kataraknya nggak terlalu, tapi kok saya matanya kabur, nggak ada minus misalnya, plus juga nggak terlalu. Plusnya juga sesuai usia lah istilahnya, tapi penglihatannya kabur. Nah itu mungkin suatu tanda retinopati diabetik ya. Jadi retinopati diabetik itu komplikasi di saraf bagian mata seperti itu. Atau misalnya ternyata pasien itu taunya jatuhnya stroke atau serangan jantung atau yang paling itu kan menakutkan gagal ginjal biasanya ya. Jadi harus tetap kita mengevaluasi gula darah selain misalnya hipertensi terutama ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo Pak, dengan Pak siapa di mana Pak? Si Jabat di Binjai. Oh, Pak Sijabat di Binjai, Sumatera Utara ya? Sumatera Utara, iya. Betul. Baik, Ya. Pak Sijabat mau tanya apa ke Dokter Ira? Ya, saya diabetes sudah 30 tahun. 30 tahun Pak. Lebih. Jadi sekarang udah kena komplikasinya ke neuropati diabetik. Kaki saya ini rusak sarafnya, nggak bisa jalan, payah. Nah, itu. Jadi kedua terakhir ini gula darah itu puasa 200. Jadi saya carilah dokter ini segala macam di Columbia, rumah sakit Columbia, khusus untuk gula diabetes. Dia ada gelarnya lagi, diabetes dia. Dibuatlah dosisnya 20 dari 12 itu dosisnya, jadi 20. Tapi tetap minum obat gula. Jadi sekarang turunlah dia. Kadang-kadang turun dia, kadang-kadang 150, kadang-kadang 126.
Baik. Nah, gitu dia itu. Jadi efeknya sudah banyak ini rasanya, capek kali dengan sakitnya ini. Oke, Macam jadi Pak, ada solusi lain lagi karena dokter itu. sudah jelas atau yang ditanyakan dok? Karena ada penyakit lain lagi. Ada penyakit lain lagi. Udah. Iya. Penyakit lain lagi ada prostat. Oh. Ya, ada prostat, ada ada ini alergi cuaca saya nggak bisa keluar. Oke, baik. Oke, dokter ada yang ditanyakan atau sudah jelas? Mungkin usia, terus yang 20 itu mungkin insulin ya? Oh, usia berapa Pak sejabat sekarang? Umur saya 65. 65. Tadi yang 12 jadi 20 apa Pak, insulin ya atau apa? Ya insulin, baik. dosisnya insulin. Insulin kerja cepat atau kerja lambat ya Pak kalau boleh tahu? Ya, Insulinnya kerja cepat yang suntik 1 kali sehari atau 3 kali sehari? satu kali setiap jam 9 malam itu kata dokter ahlinya. Oke. Setiap jam 9 malam harus tepat waktunya dan makan obat. Ya. Obat gula biasa. Oke. Baik. Oke. Sudah jelas Obat dok? gulanya itu Amaril dan Zarumet. Oh ya. Baik. Baik. Jadi pencernaan, jadi susah pencernaan BAB-nya. Baik. Oke, sudah kita tangkap informasinya Pak Sejabat yang ada di Binjai, nanti akan kita jawab, tapi nanti jawabnya kita setelah break ya Pak ya, ditunggu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Sejabat yang ada di Binjai dok, nanti kita jawabnya setelah break ya dok ya. Ya. Oke, pemirsa kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar lansia sehat tanpa diabetes. Masih bersama dengan Dr. I Gusti Ayu Irama Haryani Budiarta, SPPD Finasim Aifoka, dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Bintaro. Oke dok, kita jawab pertanyaan Pak Sejabat yang ada di Binjai, gimana dok? Jadi Bapak Sejabat ini mengatakan sudah 30 tahun terkena diabetes, sekarang usianya 65 tahun. Jadi pertama kali terkena ya usia 35 tahun, jadi sangat muda ya. Muda banget. Kita tahu bahwa dalam waktu 10 tahun itu sudah terjadi kerusakan organ. Nah, Bapak mengeluh kakinya kebas sampai tidak bisa berjalan misalnya, terasa nyeri, yaitu memang sudah efek samping dari diabetes jangka panjang. Selain memberikan kontrol gula darah, saat ini gula darahnya mungkin sudah terkontrol ya, sudah targetnya sudah di bawah 130 untuk gula darah puasanya ya. Nah, dengan tadi bilangnya 200 tuh dok. Awalnya 200, setelah dosisnya dinaikkan kan jadi 100. Oh iya, dari 12 ke 20 tadi ya. 126 katanya, kadang 130. Nah, itu memang sudah mulai bisa terkontrol, namun kerusakannya sudah terjadi. Jadi tidak mungkin kita memperbaiki itu. Itu irreversible, nggak bisa. Irreversible, namun yang bisa kita lakukan adalah memperingan keluhannya. Jadi selain dengan mengontrol gula darah, kita bisa memberikan tambahan obat-obatan vitamin untuk saraf tepi misalnya. Jadi biasanya golongan vitamin B12, B6, B kompleks dan yang lainnya. Jadi mineral dan vitamin itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita ya untuk memperbaiki kerusakan dan tidak memperparah kerusakan di pembuluh darah dan saraf seperti itu ya. Efek samping prostat itu juga bisa terjadi, kemudian konstipasi atau susah buang air besar itu juga bisa karena saraf di pencernaan itu terganggu, atau efek samping dari obat juga bisa ya, namun tidak semua sebetulnya. Kalau misalnya terjadi konstipasi mungkin karena ususnya kurang bergerak karena si bapak juga kurang bergerak kan. Nah, atau memang ternyata konsumsi seratnya juga kurang. Jadi sarannya perbanyak konsumsi serat dan cukupi cairan. Karena kalau pasien dengan dehidrasi atau cairannya kurang itu justru akan terjadi konstipasi juga. Dan cairan juga sangat membantu untuk mengontrol gula darah ya. Jadi cukup cairan itu akan mengontrol gula darah di badan kita. Jadi minimal 1,5 sampai 2 liter itu orang harus minum sehari. Seperti itu. Oke ya, semoga bisa menjawab pertanyaan Pak Sejabat yang ada di Binjai dan semoga sehat selalu, tetap semangat minum obatnya, vitamin juga dan lain sebagainya tadi sudah disebut oleh Dokter Ira. Semoga kualitas hidupnya semakin membaik ya.
Jadi tetap semangat. Itu juga penting ya, Dok. Jangan stres Ya. ya, jangan mikir kayak ini gimana Harus nanti kelola malah stres. tadi ya hormon kortisolnya naik bisa berbahaya juga. Tetap kontrol makannya, cairannya tetap terjaga. Kalau ada aktivitas mungkin bisa meskipun lumayan terbatas gitu ya. aktivitas Tetap ringan. semangat Pak Sejabat. Oke, kami doakan ya dari seluruh tim Bincang Sati, mendoakan supaya Pak Sejabat sehat terus ya. Oke, Dok. Tapi kalau kita ngomongin kayak lansia yang udah mengalami diabetes, itu kayak bisa nggak sih kayak, Dok saya konservatif aja deh gitu. Dengan memperbaiki pola makan, pola gerak dan lain sebagainya, bisa nggak nurunin gula darah itu? Oke, kalau misalnya untuk mengontrol gula darah, kalau baru terdiagnosis diabetes, kita melakukan diet yang sesuai, diet yang agak karbohidrat kompleks misalnya, kemudian perbanyak aktivitas fisik dengan bergerak, berolahraga minimal 150 menit seminggu, itu dikatakan akan menurunkan kadar gula darah bisa sampai 50% istilahnya ya. Kalau ini kita kelola dengan baik, tidur cukup ya, kelola stres, nah terutama itu kemungkinan gula darah akan bisa kita stabilkan istilahnya. Tapi kalau gula darah sudah 400 ya mungkin itu akan kecil, tapi akan membantu perbaikan kerusakan di dalam tubuh kita istilahnya. Namun kalau sudah terlanjur tinggi, tetap obat harus diutamakan ya, di samping dengan memang perubahan pola hidup. Itu juga tetap keduanya harus diperbaiki. Jadi jangan gara-gara cuma minum obat, habis itu kayak hidupnya masih Iya, kacau balau juga. berantakan itu juga nggak benar. Nah, beda nggak sih, Dok, penanganan lansia dengan diabetes yang hanya murni diabetes atau lansia dengan diabetes plus komorbid? Tapi ada nggak sih, Dok, maksudnya lansia dan diabetes saja tanpa ada komorbid, ada kan pasti? Atau Masih ada. Kalau misalnya cepat terdeteksi hanya diabetesnya saja, jadi belum ada komorbid sakit jantung, belum ada hipertensi, belum ada yang lain. Nah itu sebenarnya penanganannya sama-sama aja. Yang penting pasien itu terima dulu sakitnya, ya. Jadi edukasi yang paling Banyak yang penting. denial juga, Dok, ya? Iya. Karena kalau pasien sudah bisa menerima penyakitnya, bisa berbarengan dengan penyakitnya, maka dia otomatis pasti akan merubah pola hidupnya sendiri gitu. Saya udah tahu nih saya ada penyakit diabetes, jadi saya harus hidup lebih baik, istilahnya mulai dari pola makan Nah, itu misalnya ya. Jadi mulai memilih karbohidrat kompleks seperti mungkin nasi merah, gandum utuh, oats, segala macam, ubi atau kentang ya. Kemudian mengurangi konsumsi gula, yang manis-manis itu jelas harus dikurangi gitu. Kalau bisa di stop ya. Kemudian mulai perbanyak protein ya, mulai perbanyak serat saat makan. Kemudian lemak jenuh juga harus dipilih, jadi jangan banyak makan gorengan. Saya nggak makan nasi tapi saya ternyata makan tempe goreng, tahu goreng, makan cilok gitu ya. Jadi itu semua tepung, itu juga karbohidrat sederhana itu harus dihindari dan cukup cairan. Kemudian tidur juga harus cukup ya, dan olahraga itu sangat penting ya. Jadi dengan kita berolahraga itu akan menurunkan kadar gula darah di dalam tubuh kita. Nah, apalagi lansia itu kayak lumayan picky eater kadang-kadang ya. Sama Iya. tidurnya kadang-kadang aku pikiran lansia itu tidurnya lebih sedikit. Iya, padahal nggak boleh ya. benar, iya. Oke. Tapi kalau ngomongin lansia dengan diabetes ini, kalau ada komorbid, sejalan bisa ya, Dok, ya pengobatannya? Bisa, kedua-duanya harus diobati ya. Jadi gula itu juga harus dikontrol, penyakit penyertanya juga harus dievaluasi dan dikontrol. Betul. Jadi semuanya bisa terkontrol dengan baik, gula darah terkontrol dengan baik, kalaupun ada komplikasi atau komorbid juga bisa terkontrol dengan baik. Intinya adalah jaga pola makan yang sehat, jaga olahraganya, aktivitas fisik, kemudian stres levelnya, istirahatnya, jangan pikir kayak lansia tuh susah banget makan karena mungkin taste buds-nya juga agak berkurang gitu ya, dan lain sebagainya, harus tetap dijaga dengan baik. Oke, terima kasih Dr. Ira. Hari ini kita belajar banyak supaya nanti bekal untuk siapapun ketika Anda menjelang lansia, Anda tetap sehat tanpa diabetes. Thank you, Dok. Sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mitra Keluarga Bintaro. Selamat pagi, Dok. Terima kasih, selamat pagi. Oke, pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Ira. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan Anda. Boleh makan yang manis, boleh makan ini, tapi jangan berlebihan, sesuai porsi saja. Karena kalau nggak makan dan nggak ada gula, otak Anda nggak bisa bekerja. Makanya harus makan yang bijak. Sampai jumpa. Terima kasih, Dok.
makanan-makanan yang dapat membantu untuk mengontrol gula darah adalah makanan-makanan yang tinggi akan serat, kaya akan lemak sehat, dan dia sangat rendah indeks glikemiknya. Sayur-sayuran yang tinggi akan serat seperti sayur bayam, sayur brokoli, atau sayur-sayuran yang hijau lainnya. Untuk karbohidrat itu sendiri, kita sangat perlu untuk mengkonsumsi karbohidrat, tapi karbohidrat yang kompleks. Dan dia ada juga kandungan dari biji-bijiannya, seperti dia oatmeal, atau seperti roti gandum. Buah-buahan yang rendah kadar dari indeks glikemik itu sangat bagus. Contohnya seperti apel, pir, sudah itu buah naga, bisa juga seperti buah anggur. Jadi ada beberapa bumbu-bumbu tambahan yang biasa di rumah-rumah yang sangat bagus itu, seperti bawang putih, kayu manis, seperti jahe, itu yang sehari-hari kita gunakan, itu sangat bagus sekali untuk membantu mengontrol dari gula darah dan meningkatkan sensitivitas dari insulin. Jadi makanan-makanan yang perlu kita hindari itu, yang pertama adalah makanan olahan, makanan yang bukan dari bentuk aslinya, sudah itu makanan-makanan yang tinggi akan kadar gula, sudah itu juga makanan goreng-gorengan, itu yang bijaknya kita kurangin dari sekarang. Pemirsa, Anda ngeh nggak sih kalau belakangan itu banyak banget orang-orang, nggak tahu ya, karena mungkin AdSense gitu ya, atau views gitu ya. Orang tuh banyak bikin konten, salah satunya apa? Konten makan. Meniru sepisan kalau dilihat gitu ya. Tapi Anda harus berhati-hati, karena banyak yang, saya tuh kadang-kadang kepikiran itu gimana bisa makan segitu banyaknya gitu ya. Kayak nasi segunung gitu ya, dengan beraneka ragam lauk. Terus diakhiri dengan minuman manis, semisal kayak boba-bobaan gitu ya. Itu kayak segentong, habis loh, nggak tahu itu diedit atau enggak. Tapi intinya saya cuma kepikiran gini, itu lambungnya gimana ya. Terus nanti itu yang dimakan ini intake-nya itu berapa banyak gitu ya, dengan karbo yang sangat luar biasa melimpah itu. Nah yang ditakutkan apa? Gula darahnya. Nah kalau ngomongin gula darah, tahu dong penyakit apa yang mau kita bahas? Diabetes. Nah kalau kita ngomongin diabetes, itu satu penyakit yang mungkin ya, dulu itu identik dengan penyakitnya orang-orang laule alias orang tua. Meskipun sekarang mungkin prevalensinya banyak anak-anak muda, apalagi di fase produktif yang mengalami ini. Terus gimana sih caranya supaya kita ini tidak mengalami diabetes, entah di masa tua kita nanti atau sekarang ini di masa muda kita. Makanya hari ini kita akan membahas seputar diabetes. Tapi sebelum bahas itu kita akan bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar gula darah. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Fadel Fikri Suharto SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Klinik Utama Intermedika. Selamat pagi Dr. Fadel, apa kabar dok? Alhamdulillah, selamat pagi Mas. Alhamdulillah sehat ya dok ya. Sehat, alhamdulillah. Thank you loh dok, hari ini sudah hadir di Bincang Sehati. Oke dok, hari ini kita akan membahas satu penyakit yang kayaknya dulu tadi sempat saya mention bahwasanya ini kayak identiknya penyakit orang tua gitu ya. Betul Meskipun sekarang mungkin kalau kita baca-baca literasi dan lain sebagainya itu kayak banyak anak-anak muda juga mulai menuju ke sana. Even kayak di early 20s juga banyak orang yang katanya udah mulai mengalami diabetes. Itu ngeri banget. Nanti kita bahas mitos fakta seputar gula darah ya dok. Yang pertama, aduh ini kayaknya nggak bisa ditinggalin ya. Ini adalah makanan primernya orang Indonesia. Iya. Nasi putih katanya bisa bikin gula darah kita tinggi. Gimana dok? Ini kan makanan utama kita. Kan sampai ada istilah belum makan rasanya kalau belum makan nasi gitu. Nah betul nggak kalau nasi putih ini gula darahnya bisa tinggi banget gitu? Jadi Mas Raden ya, itu betul sekali. Ternyata memang kita orang Asia, terutama Tenggara, Asia Tenggara, Indonesia itu sendiri, kita dari dulu ya makanya makan nasi gitu kan. Yes. Terutama nasi putih, kita makan sehari-hari, pagi, siang, malam. Ternyata nasi putih itu kalau kita klasifikasi, jadi kan sekarang itu ada namanya indeks glikemik. Jadi setiap makanan itu punya kadar gula. Walaupun dia nggak manis, dia rasanya kayak manis gula atau tidak ada rasa manis seperti gula, itu dia ada indeks glikemik. Si nasi itu sendiri itu punya indeks glikemik sekitar 70-80 yang diklasifikasikan high indeks glikemik, itu tinggi. Sudah itu juga nasi itu kan dia tidak terlalu banyak serat atau rendah serat. Jadi ketika dia masuk ke dalam pencernaan kita, dia akan langsung diolah oleh pencernaan, dia akan langsung diserap. Jadi dia istilahnya di pencernaan dia transitnya sebentar, langsung jadi energi, udah energinya kebuang lagi. Setelah itu kita lapar lagi. Oh, betul. Mungkin kayak gini, saya jadi kepikiran gitu ya, banyak yang masuk tapi itu banyak keluar dan cepat lapar gitu. Iya, betul.
kebetulan kita kan lagi puasa ya dok ya, itu umat muslim gitu kan. Itu banyak orang mengakali sahur tuh makan nasinya banyak banget, tapi jam 9 pagi udah kriuk-kriuk lagi tuh perut. Itu betul nggak sih? Kalau itu berhubungan nggak kayak gitu mas? Berhubungan, sangat berhubungan. Oke, jadi bukan jumlah besar banyaknya nasi yang dikonsumsi gitu ya, yang membuat kan semakin banyak yang kita makan semakin kenyang kita full seharian. Berarti bukan gitu konsepnya. Iya betul sekali. Oke. Nah sama gini dok, kalau kita yang lagi rame kemarin gitu ya, itu kan nasi putih nih. Nasi putih itu katanya indeks glikemiknya tinggi, banyak yang ngakalin. Dokter pasti tahu. Disimpan dulu di kulkas, ya kan? Didinginin, katanya indeks glikemiknya bakal turun. Nanti kalau mau makan ya di-recook aja gitu, dipanasin lagi. Betul nggak? Sebenarnya kalau dibilang benar-benar mas. Jadi kayak kata saya tadi kan 70 sampai 80. Mungkin karena kan ada yang meneliti ada yang enggak, dan itu sangat bervariasi penelitiannya. Mungkin si nasi yang sudah di-recook atau yang sudah tidak panas itu turun 5 atau 6. Mungkin turun sedikit. Kita katakan turun tapi masih masuk klasifikasi tinggi. Oh gitu. Jadi jangan jadi excuse kayak, dok saya makannya nasi yang sudah didinginin dari kulkas karena mungkin glikemiknya rendah pikirnya. Akhirnya saya pakai 2 porsi ya, sambil mawon ya dok ya. Betul sekali. Jadi malah sama aja malah tinggi gitu ya. Betul. Oke ya. Oke, kita lanjut yang kedua dok. Nah ini dia, orang kan kalau gula darah diabetes tuh paling menghindari yang manis-manis, meskipun tadi kayak nasi yang notabene nggak manis ternyata ada kandungan gulanya juga, turunan dari karbohidrat gitu kan ya. Nah kalau kita ngomongin kayak yang manis, banyak orang convert kayak lebih baik madu aja deh. Betul nggak sih kalau madu itu lebih aman atau gimana? Kalau untuk masalah madu, ini kita sepaham dulu ya mas ya. Jadi madu yang kalau secara teori madu yang murni iya, dia punya indeks glikemik itu di kisaran 50-an dan itu sedang. Jadi istilahnya lebih tinggi nasi daripada madu untuk indeks glikemik. Dan memang banyak kandungan dari nutrisi, ada antioksidannya, ada efek untuk meningkatkan imun. Tapi jika dikonsumsi dengan kadar yang benar. Ya. Oke. Jadi kalau berlebihan sama juga. Sama lagi ya. Nah sekarang kan gini, untuk madu murni kan, kayaknya masyarakat awam kayak susah banget untuk mendiferensiasi ya, membedakan mana yang meskipun banyak yang mengklaim bahwa ini madu murni gitu kan, meskipun sekarang juga banyak yang ada additional artificial dan lain sebagainya kan. Jadi orang nggak begitu ngeh bahwa ini adalah real madu yang original atau ada tambahan dan lain sebagainya seperti itu. Intinya kalau yang murni dia bagus, tapi sekali lagi tidak berlebihan juga. Tidak berlebihan. Oh, itu kayak bisa memenuhi kebutuhan gula harian kita nggak sih dok? Kalau seandainya kita mensubstitusi itu mas, misalnya kita nggak mau lagi pakai gula yang konvensional ya, gula pasir, kita ganti ke madu dengan kadar yang benar, bisa juga sebenarnya. Oke. Jadi memang bisa untuk substitusi ya, menggantikan gula darah hariannya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah ini nih, jadi masyarakat kita itu suka mengexcuse dalam artian gini, dok, oke, kita nggak boleh makan banyak gula atau makan makanan yang mengandung gulanya banyak. Karena apa? Karena takutnya numpuk jadi gula darahnya tinggi. Tapi itu hanya berlaku untuk mereka yang mageran. Mungkin ya. Ini maksudnya kayak untuk yang mageran, untuk orang-orang yang punya sedentary lifestyle. Tapi untuk mereka yang pekerja berat dengan aktivitas mobilitas yang lumayan tinggi gitu ya. Apalagi harus menyiapkan energi yang luar biasa. Konsumsi banyak gula itu no problem. Betul nggak? Atau gimana? Jadi yang sering kita beredar, saya seorang pekerja keras atau saya yang olahraga yang high intensity atau HIIT ya mas, contoh ya. Misalnya paginya running, siangnya pedal, malamnya bulu tangkis. Jadi makannya porsinya porsi gede gitu. Itu kembali lagi, kalau saya paling mudah kalau kita ditanya pasien kayak gitu mas, ingetnya gini aja, kita jangan lihat makanannya, hitung kalorinya. Jadi kalau seandainya aktivitas kita, misalnya dalam satu hari kita membuang mungkin 1.000 sampai 1.500 kalori, maka makanlah segitu, 1.500 kalori. Yang jadi masalah seperti kata Mas tadi benar, dia jadi excuse, saya makan dok, misalnya makan tadi karbonya nasi, ada lagi sayur-sayurannya yang banyak, ditambah lagi ada bobanya, ada ininya. Nanti di total di kalkulator, jadi kita jangan bilang bentuk makanan, masa kita, saya dikit dok makan pie, itu pie aja udah 300 lebih ke atas. Jadi satu pie kecil yang nggak ngenyangin itu 300. Jadi kalau seandainya kita total-total mungkin kalkulator kalorinya udah 2000-an. Sedangkan yang tadi kita cuman bakar 1.500, jadi ujung-ujungnya kita punya ekses 500 mas. Dan itu akan ditumpuk jadi lemak.
Jadi walaupun kita udah olahraga, sudah merasa makan sudah diimbangi pelarian dengan makan yang banyak tadi, tapi pada saat kita timbang tadi berat badan 70, kenapa massa otot terbentuk sedikit tapi kok timbangan yang lemaknya lebih banyak. Betul. Jadi seperti tidak olahraga jatuhnya. Kalau orang kepikirnya kayak kan olahraga atau aktivitas berat kan butuh energi yang banyak, Dok. Jadi kan gini ya, nggak tahu sih, ini perlu diluruskan di masyarakat kita bahwa energi itu berasal dari glukosa, dan itu didapatkan ya dari makanan yang kita makan. Jadi semakin banyak aktivitas, semakin berat aktivitas kita butuh energi lebih banyak. Oke, make sense ya. Dan akhirnya ketika berarti butuh energi lebih banyak, butuh asupan gula lebih banyak, nggak gitu juga konsepnya. Jadi kalau dari dokter kan, ya tadi dokter bicara indeks glikemik ya Mas ya. Sebenarnya ada lagi tadi indeks glikemik, satu lagi satiety index. Jadi indeks kekenyangan. Contohnya kita misal sarapan kita kan biasa nasi, udah di orang Indonesia nasi sama mie goreng. Itu udah sarapan ini banget ya Mas ya. Duet combo ya. Iya, benar kata Mas, makan banyak di awal jam 6, jam 10 udah ngantuk. Udah lapar lagi. Betul. Kalau kita putar dengan misalnya sayuran dengan kentang rebus aja 2 direbus. Nggak usah olah yang banyak-banyak. Jadi kan cuma sekali olah. Itu kita makan, itu indeks glikemik rendah, tapi satiety effect-nya lebih tinggi. Jadi dia nanti sampai makan siang pun bisa masih kenyang. Memang rasanya nggak enak, plain banget. Tapi justru makanan yang plain diolah sangat ini dan itu masih bentuk asli ya Mas ya, itu jauh lebih sehat. Jadi boleh nggak sih Dok tanya, maksudnya boleh. ketika ngomongin kentang gitu ya, kentang rebus atau kentang kukus gitu ya, karena lagi rame kukusannya Dok, yang mungkin lebih sehat ya gitu. Terus kayak, Dok ini plain banget tadi kan Dokter Fadila juga menyebutkan, aduh plain banget kayaknya taste-nya tuh nggak masuk gitu ya. Boleh nggak Dok dicocol gitu, entah dengan saus atau mungkin mayonnaise gitu kan, orang banyak kayak, aduh supaya ada seleranya ada gitu. Ya. Jadi sebenarnya ya kalau itu kan aditif, balik lagi Mas, kita sekarang ini kita terjebak oleh makanan inti yang sedikit tapi aditifnya banyak. Ntar nggak bisa bilang apa nama makanan, tapi itu sadar ya, makanan intinya sedikit tapi aditifnya bergunung. Nah, balik lagi ke situ, kalau memang pengen Dok sedikit tambah mungkin garam dapur, tambah sedikit merica, tambah sedikit lada yang bubuk, nggak jadi masalah. Atau ada saus apapun itu sedikit aja cocol, boleh. Jangan ini satu makanan sausnya lebih. Nah itu kita ujung-ujungnya kecolongan kalori dari sausnya. Sausnya udah kayak kuah ya. Ya betul. Nggak boleh ya, itu aditifnya ya. Oke Dok, kita lanjut yang keempat ya. Orang dengan gula darah tinggi nggak boleh donor darah. Nah di satu sisi kan donor darah itu menyehatkan. Tapi untuk mereka-mereka yang punya riwayat gula darah, udah stop, nggak boleh donor darah. Karena takutnya gula darahnya transfusi ke orang lain gitu ya. Orang lain normal jadi diabetes juga, atau gimana Dok? Nah, kalau untuk masalah transfusi itu jelas itu mitos ya Mas ya. Jadi orang-orang yang penderita diabetes itu tetap boleh ditransfusi. Tapi paling dengan catatan yang pertama gula darahnya bagus. Yang kedua dia tidak sedang ada komplikasi-komplikasi seperti sedang ada infeksi atau dia sedang ada inflamasi atau mungkin kondisi-kondisi kronik lainnya. Dan yang ketiga dia lolos sensor untuk donor. Jadi kan kita kalau donor darah itu ada beberapa pemeriksaan dasar seperti seperti pemeriksaan anti HIV, HBsAg, anti HCV, dia lolos. Kalau 3 item ini terpenuhi, seorang diabetes boleh-boleh transfusi, tidak ada halangan. Oke. Nah, untuk maksudnya yang screening tadi ya, khusus untuk yang diabetes kan ada orang mungkin, Dok saya habis MCU nih, bagus nih hasilnya baru keluar hari ini, atau harus yang pakai HbA1c yang rekaman berapa bulan belakang? Kalau dari dokter 2 datanya boleh, nggak jadi masalah. Mana data yang terakhir yang ada dan itu bisa menjelaskan ini kondisi aman, silahkan. Oke, asal gula darahnya terkontrol, boleh donor. Nah, mungkin kalau Anda yang sudah aktif donor dan ingin ada riwayat diabetes, yaitu salah satu cara untuk mengontrol gula darah ya Dok ya, karena harus ada kewajiban untuk donor. Jadi salah satu motivasinya ya. Oke Dok, kita lanjut yang terakhir ya. Jika sering lapar berarti gula darahnya rendah. Nah, ada nggak sih hubungan antara rasa lapar seseorang dengan tingkat tinggi atau rendahnya gula darah seseorang? Jadi itu pertanyaan yang menarik ya Mas ya. Ngerasa lapar, apakah gula saya rendah? Bisa dikatakan
sensasi rasa lapar atau mungkin kalau bahasa kita medis neuroglycopenic itu adalah salah satu tanda bahwa gula kita sedang rendah. Biasanya itu kan kadar itu kan di bawah 70. Jadi otak kita diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, dia punya indikator, dia punya sensor semua. Kayak kita tuh kalau mobil sensor oksigen ya Mas ya, sensor angin kan, dia ada sensor. Ketika gulanya sedikit agak rendah atau misal 80, 90 kita masih bisa. Tapi kalau sudah di bawah 70, dia akan aktivasi hormon-hormon seperti kortisol atau hormon-hormon stres lainnya. Dia memberikan sensasi seperti kita gemeter, sensasi seperti kok lemes ini, berarti dia mengindikasi bahwa salah satunya gula kita lagi rendah. Jadi itu benar, salah satu indikasi bahwa gula kita lagi rendah, ya tadi gemeter atau rasa lapar. Oke, berarti memunculkan sinyal atau respon bahwa oh ini gemeter, lapar dan lain sebagainya karena gula darahnya rendah. Betul. Nah kan akhirnya banyak tuh dok, orang yang mengantisipasi itu misal langsung oke, langsung minum teh manis gitu ya, atau langsung makan banyak yang manis gitu, gimana? Kalau dari dokter balik lagi Mas, selama kadarnya cukup, ya sekiranya mungkin teh satu cangkir kecil ya Mas ya, mungkin 100 sampai 200 mili, gulanya 1 sendok kecil aja, ada rasa manisnya, kita minum hangat, badan udah enak, udah cukup. Jangan langsung beli boba tadi. Oke. Jadi memang kalau lagi rendah gula darahnya akan muncul tadi sinyal-sinyal yang mengindikasikan bahwa kayaknya lapar gitu ya. Betul. Nah, bisa diantisipasi dengan ya konsumsi yang langsung bisa dikonsumsi gitu betul. ya, bisa dimakan atau diminum yang agak manis. Ingat, tidak yang over ya dok ya. Betul. Mentang-mentang dok, kayaknya gula darah saya rendah terus nih kayak kerasa lapar, ya udah saya minum teh sekarang kan lebih banyak dok ya, teh manis, boba dan lain sebagainya. Aduh, itu menggoda banget ya apalagi di bulan puasa. Jangan tergoda ya. Oke dok, thank you sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomong diabetes lagi ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saat dan kita masih membahas tema kita hari ini, cara cepat kontrol diabetes. Nah, kalau Anda punya pertanyaan atau Anda lagi mengalami diabetes, lagi tinggi-tingginya nih gula darahnya, gimana cara mengontrolnya? Boleh ya, tanya di 021-290-3244 atau di Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Fadel Fikri Soeharto, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Klinik Utama Intermedica. Oke dok, kita lanjut lagi. Diabetes. Diabetes itu kan satu jenis penyakit yang sangat santer terdengar di mana-mana. Bahkan katanya ada yang bilang ini adalah mother of diseases ya. Betul. Gitu ya. Jadi ibu dari segala jenis penyakit. Kayaknya kalau orang dikaitkan dengan diabetes tuh, aduh, banyak banget gitu ya kemana-mananya kan. Nah sebenarnya by definition secara medisnya diabetes itu penyakit yang seperti apa sih? Kok kayaknya di masyarakat kita itu nggak terlalu kelihatan tapi kok serem banget gitu dong. Jadi definisi ya Mas ya, memang kan perkembangannya maju terus. Kalau buka literasi lama namanya ini sampai sekarang terakhir 2024. Jadi kalau dari kita konsensus dari Perkeni, endokrin dari penyakit dalam itu, diabetes itu satu penyakit metabolik kronik yang ada tandanya peningkatan gula darah atau tadi yang HbA1c yang penyebabnya adalah adanya gangguan dari kerja dari insulin itu atau gangguan pengeluaran insulin atau kedua-duanya. Jadi secara definisi itu dulu. Dok, mungkin bisa digali lebih mendalam ya. Kan ada dua tuh kalau kita ngomongin diabetes itu dua istilah yang sering didengar. Gula darah yang pertama, yang kedua insulin. Iya betul. Iya kan, gitu kayak. Jadi sebenarnya gula darah kita tahu, mungkin bagi Anda yang belajar IPA, ya semua belajar IPA sih kayaknya SD ya, gitu ya. Darah mengalirkan oksigen, nutrisi ke seluruh tubuh. Ini ada gulanya. Emang darah kita jadi manis ada gulanya atau maksudnya kita breakdown dari gula darahnya dulu ya. Maksudnya gula darah itu apa sih sebenarnya? Kok kenapa darahnya bergula gitu? Apakah dari murni makanan manis terus habis itu masuk ke darah kita? Bukankah makanan maksudnya ke pencernaan gitu atau gimana dok? Jadi itu benar sekali. Memang makanan kan masuk ke pencernaan kita. Tapi nanti kan di sana kan dari kita mengunyah, masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung, sudah dipecah lagi, lalu masuk ke usus, dipecah lagi. Jadi istilahnya saripati atau inti dari makanan itu nanti kan akan masuk ke dalam darah. Nah, tubuh kita kan butuh
metabolisme ya Mas ya, butuh metabolisme untuk membangun yang paling terkecil sel deh, sel per sel. Salah satunya adalah glukos. Nah, si glukosa itu jadi dia misalnya kayak kita makan tadi ada yang karbohidrat kompleks, ada yang karbohidrat simpel. Contoh kayak nasi dia simpel, masuk ke dalam pencernaan, dia langsung dihancur oleh enzim-enzim yang ada sampai dia masuk ke dalam usus, nanti diserap, dari usus kan akan lari ke pembuluh darah tuh diserap. Nah, itu jadi gula atau glukos itu yang nanti akan beredar ke seluruh tubuh untuk metabolisme. Oke, berarti dipengaruhi dari makanan. Betul. Oke, itu gula darah ya. Jadi salah satu faktor terbesar dari gula darah itu adalah apa yang kita makan. Betul. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, insulin. Nah, insulin kan selalu jadi perbincangan juga kalau kita ngomongin diabetes. Insulin ini apa sebenarnya? Di mana letaknya? Apakah diproduksi oleh siapa gitu atau gimana? Jadi insulin itu sendiri hormon ya Mas. Jadi hormon itu adalah zat kimia yang dikeluarkan oleh tubuh yang berguna untuk mempercepat satu reaksi. Jadi mudahnya seperti ini, ketika tadi makanan masuk dari makanan kompleks sampai di air jadi glukos, dia akan masuk ke dalam darah. Nah, glukos itu di darah tidak serta-merta masuk ke dalam seluler. Istilahnya kalau kita mau masuk ke rumah kan ketok pintu dulu. Nah, tukang ngetok pintunya adalah insulin. Jadi dia menjembatani agar si gula tadi masuk ke dalam si sel tadi. Jadi kalau orang-orang yang normal ketika dia makan itu kan tadi yang Mas nanya insulin itu dia ada di pankreas. Pankreas itu ada di dekat hati, dekat usus ya. Dia itu kan dia bekerja kalau ada makanan masuk atau kalau gula kita agak naik. Jadi istilahnya ada kadar-kadar normal di dalam badan. Ketika sensor gula nyala, misalnya kita lagi makan itu kan istilahnya sugar rush ya Mas ya kalau bahasa kita ya. Dia langsung spike gula langsung naik. Nah, kalau dia orang-orang normal, insulinnya akan itu, terutama di sel beta pankreasnya, di sel beta pankreas, dia akan keluar, dia akan masuk ke dalam pencernaan untuk masukkan ke dalam darah untuk menstabilkan. Jadi istilahnya dia akan ketok tuh sel-sel, sel jantung, sel hati, sel otot, terutama yang penyerapannya banyak, dia akan ketok, tolong buka pintu dong, ini gula mau masuk. Orang normal gulanya akan langsung masuk ke dalam sel. Jadi apa yang terjadi dari yang gula tinggi di pembuluh darah akan shifting ke dalam seluler, maka normal lagi. Itu gunanya. Jadi insulin itu bekerja karena kita makan, karena kita ada masuk gula ke dalam darah. Mudahnya seperti itu. Oke, dimengerti, sangat-sangat jelas gitu ya. Oke, gula darah sudah, insulin sudah. Nah, sekarang kita bergeser dulu dok. Diabetes itu kalau kita browsing itu ada tipe 1, tipe 2 gitu. Nah, ini hubungannya apa dengan gula darah dan insulin tadi? Apakah ada perbedaan dari keduanya atau gimana? Jadi kalau untuk tipe 1, tipe 2, jadi ini panjang sejarahnya Mas. Kalau dulu namanya dia ada insulin dependent, non insulin dependent. Tapi kalau kita sekarang terminologi baru yang mudahnya untuk orang awam tahu ada tipe 1, tipe 2. Tipe 1 itu mudahnya pada anak-anak. Jadi istilahnya kalau tipe 1 kayak kata dokter tadi, kan ada sel pankreas, ada beta pankreas, itu penghasil. Terjadi satu proses autoimun, infeksi bakteri atau infeksi virus yang menyebabkan rusak. Jadi istilahnya kalau kita melihat ke pabriknya habis. Jadi orang DM tipe 1 pada usia muda tidak ada lagi insulin yang keluar. Mungkin sedikit tidak mampu untuk mengkompensasi kinerja sehari-hari atau tidak ada sama sekali. Itu malfungsi dari pankreas dok? Atau? Iya, malfungsi. Jadi pankreasnya nggak ngasilin. Kayak kata tadi mungkin dia terjadi ada satu autoimun. Jadi kan autoimun itu kan proses yang kita nggak tahu menau. Terjadi salah baca dari sel imun yang harusnya ini badan, self, dikiranya non-self, musuh. Dia habisin sama dia. Udah, jadi pas nanti dicek ternyata di pankreasnya udah nggak ada lagi beta pankreas. Jadi gulanya dari umur anak-anak itu akan tinggi terus. Itu yang DM tipe 1. Dari onsetnya, dari penyebabnya. Kalau dari tipe 2, tipe 2 ini yang sering kita, yang populer. Kalau DM tipe 2 itu jadi yang bermasalah adalah kinerja dari insulinnya. Jadi insulinnya ada diproduksi, dia jumlahnya cukup malah kadang berlebih. Tetapi dia tidak bisa menjembatani si gula tadi, glukos tadi masuk ke dalam seluler. Jadi harusnya dia ngetok pintu, kedengar tuh sama yang punya rumah dibukain pintu, ini udah diketok pintunya nggak dibuka. Jadi istilahnya kinerja dari insulinnya tidak bagus. Lemah dia dok? Gimana tuh maksudnya Mas? Maksudnya insulinnya tidak bisa membantu? Iya, insulinnya dia tidak bisa membantu. Jadi makanya akhirnya nanti itu kita akan ada yang namanya obat makan, ada yang namanya obat suntik. Gunanya cuma itu, untuk bantu si gula masuk ke dalam sel. Jadi DM itu sebatas itu aja istilahnya yang kita mudahnya. Jadi gulanya nggak bisa masuk, gulanya tertahan di pembuluh darah, ya udah jadi darahnya akan tinggi. Itulah gula darah itu yang tinggi istilahnya. Gara-gara ketidakmampuan si
insulin tadi ya? Iya, betul. Untuk tok-tok-tok Ya, assalamualaikum tadi ya? Assalamualaikum tadi yang itu untuk tipe 2 tadi. Oh, oke. Wah, ini menarik banget ya, Dok. Kayak bagaimana kemudian diabetes yang mostly mungkin sekarang banyak terjadi adalah yang tipe 2 Ya, gitu betul. ya. Yang sebenarnya sedikit banyak atau makan banyak dipengaruhi oleh lifestyle seseorang. Betul. Nah, lifestyle-nya apa aja nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya, Dok ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi, kita bersama kami di Bincang Saat. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Satu dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar gimana sih cara cepat untuk mengontrol diabetes. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincang1.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Fadel Fikri Suharto, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Klinik Utama Intermedica. Oke, Dok. Kalau kita ngomong kayak tipe 1 dan tipe 2 ya. Kalau tipe 1, koreksi kalau salah, Dok. Itu kan kayak ya udah lahir dengan kondisi seperti itu ya. Maksudnya kayak mungkin orang nggak ngerti ini sebenarnya penyebabnya apa. Betul nggak sih seperti itu? Ya, jadi betul sekali. Jadi kalau mungkin saya tambah sedikit ya Mas ya, dia jadi onsetnya pada anak-anak. Jadi mungkin dia lahir masih normal, tapi ada satu tadi etiologi yang kita nggak tahu, yang paling sering autoimun yang kita salahin kan. Tiba-tiba dia itu tadi tumbuh kembangnya nggak bagus, badannya kok kurus terus. Pas lagi screening cek gula kok di atas 200. Itu paling mudahnya. Oh, oke. Jadi memang ada anomali lah istilahnya bahasanya di tubuhnya yang akhirnya membuat anak ini atau orang ini mengalami diabetes tipe 1. Nah, kalau tipe 2 ini yang mungkin jadi perbincangan banyak orang gitu ya. Karena harusnya ada yang bisa dimodifikasi dalam hidupnya yang bisa membuat orang ini nggak mengalami diabetes tipe 2. Nah, berarti apakah full dari lifestyle atau gimana? Nah, jadi kalau untuk masalah etiologi penyebabnya Mas ya dari DM tipe 2 itu kan banyak istilahnya. Kalau dari kita ada yang namanya faktor genotip, itu genotip itu gen, jadi itu warisan dari orang tua. Dia yang ada apa istilahnya komorbid tertentu akan diturunkan dengan pola tertentu. Itu satu. Yang kedua juga dari lifestyle juga tadi. Lifestyle tadi benar. Sudah tuh kalau dia pola hidupnya tidak benar, pola tidurnya tidak benar, makannya salah semua ya tadi, makan makanan yang kekinian yang notabene enak di mulut tapi tidak enak di perut kalau bahasa dokter ya. Jadi maksudnya dia nutrisinya nol tapi di mulut enak gitu kan, palatable food. Itu yang akan mempercepat. Jadi itu nanti balapan. Misalnya contoh ada orang yang punya orang tua dia diabetes, dia punya orang tua diabetes 1, orang tua tuh kedua-duanya. Dia udah punya genotip tuh, udah punya warisan, tinggal tunggu aja. Dia pola hidupnya bagus. Mungkin bisa jadi dia tidak DM sampai akhir hidupnya. Bisa jadi juga mungkin DM, tapi mungkin di umur-umur di ujung. Itu. Nah, itu yang skenario yang ideal. Atau yang kedua, dia memang punya genotipnya, ditambah lagi dengan cara hidupnya yang kurang bagus atau kurang ini, ya udah akan lebih cepat muncul dari penyakit DM itu sendiri. Oh, oke. Jadi memang ada beberapa faktor yang akhirnya kenapa orang ini bisa mengalami diabetes Ya, gitu betul. ya. Oke, sebelum kita lanjut, Dok, ini ada penelpon. Kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Dengan Bu Yuli, Pak Raden di Lampung. Bu Yuli di Lampung, silakan. Mau tanya apa ke Dokter Fadel, silakan. Pak dokter, ini saya mau nanya susung saya, umur 26. Kemarin dia memang belum pernah periksa darah. Kemarin cek darah kok 390, Pak. Itu kan kaget kami, saya benar-benar kaget, masih seusia gitu, kasihan banget gitu loh. Itu udah termasuk diabetes apa belum, Pak? Terus apakah ada obat yang bisa nyembuhin dia selanjutnya? Kan kasihan bener, masih muda bener gitu loh. Belum nikah. Oh, Laki-laki. Oh, laki-laki 26, gulanya 390 gitu ya, Dok ya. Iya, Oke. itu udah termasuk. Iya, diabetes udah bisa sembuh nggak? Terus pantangan makan orang diabetes apa nggak boleh makan minyak ya, Pak? Makan apa, Bu? Minyak. Minyak Goreng-gorengan maksudnya ya. Iya, tumis-tumisan juga dulu pernah. Ini ada keturunan dari suami saya, dari kakeknya jadi berarti. Oh gitu, oke. Dok, sudah jelas atau yang ditanyakan? Cukup jelas. Berat Jelas ya? badannya makin tinggi ya. Makasih banyak ya, Pak Oke, dokter. baik. Terima kasih Bu Yuli yang ada di Lampung. Oke, Bu Yuli di Lampung, cucunya ya tadi, cucunya apa? Ya, kurang lebih dari 26 tahun, masih muda banget, Dok. 390, Dok. Saya juga kaget sih 390. Tapi mungkin itu
mungkin nggak kerasa kali ya. Dan akhirnya kayak baru MCU baru ketahuan Ya, bahwa 390. Itu gimana dok? Jadi balik lagi, kayak tadi kan kita balik ke definisi ya Mas ya, tadi kan adanya peningkatan gula darah atau HbA1c. Nah jadi mungkin sekaligus dokter menjelaskan, jadi kalau gula darah kita kan ada beberapa patokan tuh, biasanya yang sering kita cek, apa istilah kita cek tanpa ada persiapan adalah gula darah sewaktu. Patokan kita untuk kita orang Asia di bawah 200, nah itu udah 390, itu udah ini banget kan. Hampir 2 kali lipat Nah, dok. itu hampir 2 kali lipat. Jadi kalau seperti ini dari definisi udah masuk, udah bisa dikatakan DM tipe 2. Jadi istilahnya dia sudah bisa dikatakan DM tipe 2 karena sudah lebih dari ini, atau mungkin kalau memang dia MCU biasanya disertakan dengan hasil HbA1c. Nah jadi HbA1c itu kalau bahasa dokter rata, jadi kita kayak rapotan ke belakang Mas. Rata gula darah 3 bulan yang berikatan dengan gula yang berikatan dengan darah. Jadi kalau misalnya kita ada orang yang ingin misalnya mengakali MCU, nanti ada gula puasa, gula ini, dia nggak makan 2 hari Mas. Nekat tuh misal tuh kondisi ekstrim. Mungkin kalau dia tahan, saat dicek bisa normal. Jadi maskingnya karena nggak ada yang masuk, intake tidak ada yang masuk. Jadi istilahnya nggak ada yang masuk, nggak ada yang diproses. Jadi dalam darah ya kosong aja. Tapi itu kan quote mengakali ya dok? Ya betul. Jadi istilahnya untuk gula darah sewaktu, gula darah puasa atau puasa ya tadi itu masih bisa diakalin. Tapi ketika kita cek HbA1c itu nggak bisa. Itu gula darah yang melekat dalam darah. Kita mau makan, kita nggak makan, kita puasa, kita nggak puasa, dia akan bicara apa adanya. Paling-paling kalau dari dokter pertama ketika gula darah 300 segitu kita akan konfirmasi ke HbA1c dulu. Bener nggak? Jangan-jangan si yang Mas tadi ya, yang tadi yang cucunya tadi baru habis misalnya makan makanan yang misalnya fast food atau habis makan langsung cek gula kan masih tinggi. Kan kita baru makan, baru diolah, baru ibaratnya gulanya baru masuk kan. Tapi ketika HbA1c-nya sudah di atas 6,5 maka diagnosis DM tipe 2-nya bisa kita tegakkan. Dan kita juga tadi lupa nanya ya Mas, 390 itu gula darah puasa sewaktu ya, betul, atau apa itu ya gitu jenis ya. gula darah apa? Nah, jangan bilang kalau itu gula darah puasa, jadi sewaktunya bisa lebih tinggi. Wah, bisa jadi Mas, kalau itu udah tinggi banget itu. Udah tinggi banget ya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Yuli yang ada di Lampung ya, dan semoga sehat selalu ya. Nanti untuk obat dan penanganannya nanti akan kita bahas lebih mendalam ya di segmen-segmen selanjutnya. Tapi gini dok, kalau kita kembali lagi ke diabetes itu sendiri, nah ini juga mungkin berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya dari penelpon kita gitu. Sampai 390 itu emang orangnya nggak ngapa-ngapain dok, maksudnya kayak nggak kerasa apa-apa. Orang tuh kalau mau sakit kayak demam dan lain sebagainya kan ada istilahnya kulonuwun ya, assalamualaikumnya itu kayak badan greges, apa segala macem kan, sumbang dan lain sebagainya. Kalau gula darah tinggi, emang badan nggak ngerasain apa-apa atau gimana? Gejala klinisnya gitu? Jadi kalau itu sebutlah kondisi yang terjadi di awal, jadi kondisi itu di awal terkadang dia tidak ada gejala atau asimptomatik. Itulah makanya tadi Mas sudah bilang DM tipe 2 atau tipe 1 itu adalah mother of disease, ibunya penyakit. Jadi kalau sudah kena di sini bakal lari kemana-mana karena pintu masuknya dia nggak terlalu jelas. Mungkin kalau kita gali ke dalam, kan kita anamnesis ya seorang dokter, coba kita tanya tuh berarti dia umur berapa tuh? 29 ya Mas ya tadi? Sorry. 26 berarti di umur dia baru awal pubertas 20, berat badannya gimana? Satu, yang kedua ada nggak misalnya dia postur badannya gimana? Mungkin dia yang postur atletikus yang keker, atau mungkin astenikus yang kurus, atau mungkin postur yang piknikus yang gendut. Kalau dia itu bisa ya betul, obes dari awal. Sudah itu juga pola makannya bagaimana? Atau ada nggak dia ini misalnya suka infeksi, misalnya kayak ada infeksi kulit atau infeksi seperti tuberkulosis, infeksi laten yang notabene, oh iya dok sering batuk nggak sembuh-sembuh. Itu keluhnya. Tapi memang suka lewat karena nggak mungkin kalau kita pada usia lanjut yang ketemu kita pasien di poli ataupun di rawat inap yang maaf ngomong yang notabene udah berat, udah nggak sadar, atau paling sering kaki diabetes deh, kakinya udah bau. Itu kalau itu sudah di ujung sekali itu Mas, udah pada akhir perjalanan karena sudah ada kerusakan organ perifer nyata, udah ada yang rusak. Kalau di awal-awal dia pintu masuknya belum ketahuan. Pasti ketawanya karena nggak sengaja, insidental. Karena nggak sengaja ya, karena mereka mungkin nggak ngerasain apa-apa ya, itu masalahnya. Kadang-kadang kalau ngomongin gejala klinis dari diabetes tuh orang nggak ngeh sampai akhirnya mereka MCU atau cek gula darahnya, tahu-tahu tinggi banget ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Saat Ini.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas tema kita hari ini, cara cepat untuk mengontrol diabetes. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh ya tanya-tanya di 0212903244 atau di Instagram kami di @bincangSati.itv. Kita masih bersama dengan Dr. Fadil Fikri Soeharto SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Klinik Utama Intermedica. Oke dok, kita lanjut lagi. Dok, ini mau tanya nih, kebetulan kan kita ini anak-anak muda nih. Tapi masalahnya adalah kenapa sekarang itu banyak banget anak-anak muda yang mengalami diabetes. Mungkin lebih fokus sekali diabetes tipe 2-nya gitu ya. Kalau tipe 1 kan mungkin karena ya tadi karena kondisi yang ya nggak ngerti nih, maksudnya ada case-case-nya penyebabnya seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin kayak tadi dokter sudah menyebutkan, oh ada masalah mungkin genetik, lifestyle, pola makan, pola dietnya nggak terkontrol dan lain sebagainya, atau anak mageran ya, sekedar sedentary lifestyle gitu ya. Nah, yang ditakutkan adalah kalau dulu kita mengenal diabetes itu penyakitnya orang-orang lawas gitu ya, orang-orang sepuh senior, ini kok semakin hari semakin bergeser gitu ya. Bahkan kalau kita sempat baca mungkin kayak anak-anak umur 20-an. Nah, tadi kan kayak umur 26 ya. Kok jadi penyakitnya anak muda ya, Dok ya? Kenapa gitu? Nah, jadi kenapa kok sekarang shiftingnya Mas ya? Dulu biasa 50, 60, sekarang 20. Kalau dokter melihatnya ya kita kan belajar epidemiologi. Jadi pada zaman dulu, zaman bahasa kita zaman baru perang dunia deh, zaman susah kan untuk dapat makan makanan yang bergizi aja susah. Jadi kita malah mungkin zaman dulu kalau kebanyakan orang kita jatuhnya vegan, malah jadi terkontrol gulanya. Oh iya, jadi ibaratnya itu satu fakta yang menyakitkan. Bukan kita hidup sehat, kalau kita tanya leluhur kan ya kita nggak ada uang mau makan mewah istilahnya kan, nggak ada uangnya. Jadi apa yang ada, tumbuhan, apa yang ditanam itu yang dimakan, tapi justru itu yang makanya mereka umurnya panjang ya. Jadi umur life ekspektansinya jadi tinggi gitu. Nah, balik ke sekarang, di sekarang ini kan makanan kita kan udah banyak Mas. Ada yang real food, ada yang non real food. Cluenya di situ. Itu baru dari segi makanan ya, ibaratnya kita sekarang udah banyak yang non real food. Mungkin dokter tidak akan sebutkan apa, tapi ya bisa dicernakan, kita udah banyak tuh Google makanan olahan dengan aditif lainnya ya. Itu yang tadi intinya cuman misal kita makan nasi tok tapi dengan saus A, saus B, dengan A, dengan C, dengan D. Nah, itu yang nanti ujung-ujungnya kenyangnya bukan karena nasinya tapi karena itunya, dan itu tidak bagus. Dari makanan sudah, itu juga dari pola hidup. Benar tadi kata Mas, zaman dulu kita nggak ada yang namanya Gojek, nggak ada yang namanya Gokar, sekolah jalan 10 kilo. Aktivitas fisik ya. Sepedaan. Jadi kalau orang tua kakek cerita kan kita mendaki gunung, lewati lembah, itu benar. Ternyata itu yang sehat gitu loh. Jadi kita tuh udah diajarin sehat tapi nggak tahu kenapa kita bergeser jadi yang nggak sehat. Itu tadi dari lifestyle. Belum lagi ya maaf mungkin ini sedikit agak ini pola itu tembakau, merokok. Itu mau tidak mau memang tidak ditulis di itu, tapi kami selaku medis, apalagi kami seorang internis, ya selalu ibaratnya menasehati kalau bisa jangan. Ya ibaratnya ya untuk menghentikan seorang yang sudah kecanduan menjadi tidak, itu bukan hal yang mudah. Apalagi sekarang ada yang namanya vape. Itu excuse-nya orang kan lebih aman, Dok. Aduh, selama nikotinnya masih ada, selama itu masih ada pembakaran, kurang aman. Lebih baik ya istilahnya kalau kita dikasih pilihan mau sehat mau nggak, pilih sehat. Walaupun perjalanannya susah. Ya memang ya itu tadi faktor enabling daripada disablingnya lebih banyak. Makanya itu tadi udah dari pola makannya, dari pola lifestyle kita. Sudah tuh tadi benar kata Mas, aktivitas olahraga sangat kurang. Dan yang terakhir warisan orang tua genetik. Ya. Itu agak susah sih. Jadi ibaratnya kalau di beberapa penelitian itu banyak ini, tapi kalau dokter coba menyimpulkan, satu orang tua yang terkena diabetes memiliki risiko 1,7 menurunkan. Dua-duanya diabetes memiliki risiko 3 kali. Jadi belum tentu anak itu akan menderita, tetapi dia punya turunan yang akan menyebabkan dia lebih mudah untuk menderita. Aduh. Ya, oke, kalau itu memang mungkin bisa ditelusuri ya silsilah keluarganya seperti apa. Makanan dijaga, terus kemudian berhentilah menjadi ahli hisap. Betul sekali, betul. Dokter sangat setuju. Ya, jadi jangan nyebat saja ya, nggak usah ya, gitu betul. ya. Jadi lebih baik uangnya ditabung ya. Jadi tubuh sehat, gula darah sehat, insulin sehat, dompet juga sehat. Dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram. Saya bacakan ya. Dari Pak Lutfi.
Agak panjang nih dok ya. Dok, saya udah 5 tahun diabetes tipe 2 nih dan konsumsi obat rutin. Tapi belakangan itu sering rasa pusing, lemas, dan kadang gemeter kalau pas lagi telat makan. Ini tandanya gula darah terlalu rendah atau gimana ya? Atau gimana? Oh, gini dok. Orang tuh kadang-kadang kalau minum obat diabetes tuh terlalu over sehingga malah gula darahnya bisa ngetruk atau gimana? Jadi ini pertanyaannya sangat bagus dari Mas Lutfi ya. Jadi bisa dokter lihat ini seorang diabetisi yang taat. Jadi dia taat, dia makan obat karena dia pengen sembuh. Tapi balik lagi, yang namanya orang diabetes kan kita definisi masih berarti gulanya meningkat. Maka obat yang dimakan adalah anti diabetik, obat yang menurunkan gula. Nah, jadi mudahnya gitu aja. Jadi untuk mengcounter si gula tinggi tadi. Nah, mungkin clue dari sini dia merasa tadi lemas, pusing, dan gemetar. Itu yang kayak Mas tanyakan di awal, itu tanda-tanda neuroglycopenic. Berarti ada kondisi hipoglikemik. Turun gulanya, tapi di bawah kadar 70. Sehingga hormon-hormon yang kontraregulator dari insulin tadi dia aktif, mengasih kode kerendahan nih gulanya, nggak bisa kita hidup. Karena yang paling ngeri ya Mas, kan organ banyak nih. Yang paling ngeri otak. Otak kita cuma makan gula, glukos dengan bentuk termurni. Oh, kalau kurang berarti bisa shutdown. Betul. Jadi kalau otaknya sudah shutdown kayak PC, komputer dimatiin, mati semua. Itu yang paling bahaya. Jadi clue yang kedua dikatakan jika telat makan. Jadi kalau dokter bisa ibaratnya dia obat makan atau insulin, mudahnya kalau makan obat harus makan. Kalau sudah makan jangan lupa makan obat. Kita jodohin aja dua-duanya, jadi enak. Oke, jadi harus taat, ya obat tetap, tapi kemudian makan juga jangan telat. Ya, betul. Ini kayak pacaran ya, jangan telat makan ya sayang gitu. Udah benar itu. Ya Pak Mas Lutfi ya, semoga sehat selalu. Oke, dan nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehat. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini cara cepat kontrol diabetes. Masih bersama dengan Dr. Fadel Fikri Soeharto, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam dari Klinik Utama Intermedica. Dok, untuk mengetahui bahwa orang ini atau kita itu aman gak gula darahnya, itu ada kayak frekuensi yang ideal untuk ngecek gula darah per berapa lama sekali sih dok? Nah, jadi kalau yang ini Mas ya, ini ada dua konteks. Ada konteks pertama untuk kita yang normal, ada konteks untuk seorang diabetisi atau yang dari riwayat ya. Kalau untuk kita yang normal sebenarnya kalau dokter baca itu kan kita bisa cek kapanpun kita mau. Misalnya kita lagi MCU atau ada pemeriksaan tertentu, kita boleh screening istilahnya. Dokter belum ketemu ada berapa tahun sekali, tapi sekiranya memang boleh itu silahkan, karena itu kan itu kita pengen tahu. Tapi kalau untuk yang tadi diabetisi itu ada namanya PGDM, pemantauan gula darah mandiri. Jadi istilahnya karena seorang diabetisi tidak akan mungkin kita taruh di rumah sakit terus, kita tahan ya Bu ya sampai sembuh. Kapan dia pulang kan? Sedangkan kembali lagi rumah adalah tempat ternyaman. Apapun itu kondisi, rumah tempat ternyaman. Mau sembuh harus nyaman. Mudahnya kan gitu kan Mas. Jadi kita kalau ketika tidak ada kondisi akut gula stabil, kita akan pulangkan. Nah di rumah itu nanti tergantung Mas, apakah seorang diabetisi ini hanya makan obat oral saja. Misalnya dia hanya makan obat oral, nanti mungkin dia bisa cek gula misalnya dalam seminggu cukup 2 atau 3 kali pada saat pagi hari. Atau kalau dia sudah menggunakan oral dengan insulin, ada yang suntik. Kalau yang suntik kan itu kan dia ada obat yang ditambah tuh yang dimasukkan istilahnya hormon insulin yang notabene memang kerjanya langsung. Itu pasti akan sangat mudah menurunkan gula. Tapi kadang-kadang kayak mungkin tadi pertanyaan, kita suka bablas kadang turunnya. Nah, itu dia lebih ketat lagi. Tapi yang terpenting kalau memang sudah menyandang diabetes, konsullah ke internis. Jadi ibaratnya saya harus cek berapa kali dok, idealnya gimana, enaknya gimana, apakah obat saya berlebihan, apa obat saya kurang, paling kayak gitu. Gitu ya, konsultasinya ke internis ya. Tapi ini dok, tadi dokter menyebut kayak ada injeksi insulin dan lain sebagainya. Nah sebenarnya kalau untuk kayak pengobatannya itu kan jadi treatmentnya ya. Iya betul. Kan ada orang kayak, dok takutnya kalau minum obat saya jadi addicted gitu ya. Boleh nggak saya konservatif, saya membenahi hidup saya dulu, itu bisa membantu nggak sih dok? Nah, jadi untuk pola hidup ya Mas, jadi tuh semua lini terapi itu kan kalau kita obat-obatan, taunya orang awam obat-obatan adalah farmakologi. Betul. Maaf, dokter tukang jual obat. Statement yang dokter selalu baca kalau lihat Facebook itu kan, ya Allah kok sakit hati benar gitu ya. Padahal kita
banyak edukasi di ruangan deh, tapi mungkin namanya edukasi nggak ada rasanya gitu kan. Yang terbenar adalah terapi itu selalu ada non farmakologi dan farmakologi. Non farmakologi itu tadi pola hidup. Itu semua, mau penyakit diabetes, mau penyakit kronik lain seperti hipertensi, penyakit jantung, ginjal, pasti pola hidup. Pola hidupnya diubahi dulu. Jadi ketika seorang nggak sengaja kayak pasien tadi, yang anak cucunya tadi dapat dia gula darah itu, kita cek HB1C, kita taruh dulu Mas, dia ada di HB1C berapa. Mungkin cuma 7, mungkin cuma 8, atau sampai 12. Kalau mungkin 7 atau 8 kan kita punya baseline orang Asia yang udah kita sepakatin untuk kita orang Indonesia terutama di 6,5. Kan 7 naik dikit tuh Mas. Ya boleh pola hidup dulu, pola makan, nanti kita evaluasi 3 bulan. Istilah kita rapotan terus deh tiap 3 bulan, berarti itu apa tuh, caturulan ya. Rapotan dulu, rapotan. Nanti ketika dia turun, ya udah alhamdulillah kita pertahanin. Pertahanin dulu. Jadi dari dia diabetes kita pertahankan jadi kondisi pre-diabetes. 3 bulan kita evaluasi lagi. Oh, responnya positif. Alhamdulillah dari pola hidup jadi normal. Mungkin pasien ini bisa kita ya Pak, silakan jaga pola hidup. Kalau memang ada keluhan boleh kontrol. Tapi kebanyakan kita di lapangan tiap rapotan bukan turun Mas, naik 6, 8, 9, 12, 15 ya, ujung-ujung kalau sampai sini dokter nggak mungkin lagi cuman sekedar pola hidup, udah beda lagi tata laksananya. Karena sudah sangat tinggi sekali. Harus minum obat? Ya, sudah harus ada intervensi farmakologis. Nah, untuk minum obatnya itu apakah seumur hidup atau gimana, Dok? Kalau ini pertanyaan yang dokter sering dapat ya Mas ya, karena rata-rata pasien ataupun beberapa seminar dia selalu nanya apakah seumur atau tidak. Jawaban dokter adalah evaluasi dari bulan ke bulan. Karena itu tadi, kita butuh gula. Gula ini adalah sahabat. Nggak bisa kita, nggak ada orang nggak hidup tanpa gula tuh nggak ada. Tapi kendalanya ketika badan kita tidak bisa mengontrol gula itu, nggak bisa menjinakkan istilahnya, maka gula akan jadi duri dalam daging. Nah, pertanyaan dokter, apakah kita bisa nusuk terus nih tiap jam? Apakah kita bisa, memang udah ada yang continuous blood glucose ya, tapi itu kan pada orang diabetes. Ini misalnya orang sehat nih Mas, dia masih denial, pasti dia tidak akan mau ngecek tiap hari darahnya. Jadi biar mudah, ngeceknya di Vaskes tuh kan, bisa kayak di klinik kita bisa tuh ngecek. Ya udah, jadi semasa sebelum ngecek itu makan aja obatnya. Nanti biar pas kita rapotan tuh udah keluar hasilnya, baru kita diskusi sama-sama. Apakah kita naikkan dosis, apakah kita turunkan atau kita stop. Kalau misal stabil boleh stop? Bisa pelan-pelan. Nanti dia akan istilahnya kan kita masang obat kayak orang naik tangga, nurunkan obat kayak naik tangga juga, pelan-pelan, setahap, setahap. 2 jenis obat, satu jenis setengah dosis, makannya nggak tiap hari, makan seminggu sekali baru sampai lepas. Oh, bisa sampai lepas, bisa jadi nggak ke depannya karena nggak ngontrol ya Pak? Bisa, riba. Bisa juga itu Mas. Biasanya udah selesai nih kan, dia ngerasa aku udah lulus, udah wisuda tuh. Bablas ya, balik lagi ke settingan awal lagi. Bisa lebih parah lagi nggak kondisinya? Bisa, jelas. Oh, Malah bisa tambah berat dari yang pertama. Oke, makanya kalau sudah minum obat ya harus disiplin ya Dok ya. Betul. Apa ya bahasanya, kayak komitmen. Iya betul. Ya kan, karena kadang-kadang kalau kita ngomongin kayak udah jumawa dia. Kayaknya udah normal ya, udah gula darahnya normal, saya boleh makan ini tuh. Kan? Tetap harus dikontrol komitmen. Cheating sekali 2 kali oke, tapi jangan kebanyakan. Betul. Sebenarnya jangan juga cheating ya. Tapi kan namanya manusia punya hasrat gitu ya Dok ya. Tetap harus komitmen dan disiplin. Oke, terima kasih Dr. Fadel hari ini. Sama-sama. Ini tuh kayak ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya yang masih muda dan Anda yang mungkin sudah di level senior udah ada diabetes, tetap harus menjaga diri supaya tidak kebablasan gula darahnya. Terima kasih Dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Klinik Utama Intermedica. Selamat pagi Dok. Pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Fadel. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Matlias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan Anda, jangan makan yang berlebih, gitu, gula darahnya terkontrol supaya Anda nggak mengalami diabetes. Sampai jumpa.